Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir di training yang sangat luar biasa, yaitu training eksklusif, training bersyarat, ya hanya untuk orang-orang yang betul-betul sudah memenuhi kualifikasi, hanya untuk orang-orang yang betul-betul sudah memenuhi syarat, yaitu bisa ngajak 4 orang atau lebih yang berhak ikut acara malam hari ini. Jadi Anda semuanya ini, Bapak Ibu semuanya hadir di training bersyarat malam hari ini adalah orang yang betul-betul punya peluang untuk sukses itu jauh lebih besar dibandingkan teman-teman yang belum bisa masuk ke acara training hari Jumat, ya. Namun sekali lagi, ya ibaratkan hari ini masuk rumah, Bapak Ibu itu baru buka pagernya. Bagaimana memastikan Bapak Ibu hari ini bisa masuk rumah itu? Maka Bapak Ibu harus betul-betul belajar malam hari ini. Bagaimana memastikan Bapak Ibu bisa sukses dalam waktu 5, 10, maksimal 20 bulan sejak Bapak Ibu bergabung dan mendapatkan semua reward yang ada di Project BCGMO dan minimalnya dapat passive income itu 100 juta per bulan. Ya, jadi inti materi malam hari ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu. Ya, makanya betul-betul fokus untuk belajar malam hari ini. Ya, nah sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di training bersyarat malam hari ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu adalah orang-orang yang memang layak untuk menjadi orang yang sukses ke depannya. Jadi training hari Jumat ya buat Bapak Ibu yang baru, itu training yang kita buat ya untuk membentuk Bapak Ibu jadi leader. Ya, untuk menjadi top leader, untuk menjadi mentor-mentor selanjutnya. Itu adalah wadahnya, sarananya, alat bantunya itu di training hari Jumat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu kekuatan tim Bapak Ibu yang sebenarnya, itu lihat ya training hari Jumat. Ada berapa orang tim Bapak Ibu yang hadir hari Jumat. Nah, itulah sebetulnya kekuatan yang sebenarnya Bapak Ibu. Ya, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan garis bawah merah. Ya, makanya saya katakan kemarin di privat. Ya, belum tentu nih punya member 10. Ya, belum tentu nih kita punya member generasi 110. Kitanya nih sebagai seorang leader. Ya, belum tentu. Kalau apa? Kalau Bapak Ibu tidak pernah hadir ke training, nggak pernah hadir ke privat, apalagi Bapak Ibu nggak pernah hadir di training hari Jumat, itu sudah buat kami di BBS, Bapak Ibu dalam pandangan kami, ya Bapak Ibu belum menjadi seorang leader. Ya, menjadi seorang leader sekali lagi Bapak Ibu kemarin sudah saya jelaskan di privat. Ya, Bapak Ibu harus salah satunya selalu hadir training sama privat BBS. Ya, karena itu menjadi nyawanya tuh, ruhnya bisnis Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. Saya akan langsung mulai materi malam hari ini. Ya, malam hari ini saya akan membedah bagaimana Bapak Ibu bisa membangun duplikasi ya dua leader dari generasi 1, generasi 2 dan seterusnya sampai generasi 20 ya. Itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu ya untuk bisa ya sukses ya 5 atau 10 bulan atau maksimal 20 bulan ya dengan potensi passive income ya minimal 100 juta per bulan ya plus semua reward dari deposit 150.000 sampai ya rumah ya seharga 1,2 miliar ya itu Bapak Ibu harus fokus ini Bapak Ibu membangun duplikasi ya minimal itu 2 leader di generasi 1 Bapak Ibu ya, jadi harus membangun duplikasi minimal 2 leader di generasi 1. Jadi semua orang yang ada di tim Bapak Ibu dimulai dari Anda ya itu harus jadi leader. Ya, pertama Bapak Ibu harus jadi leader dulu. Ya, baru Bapak Ibu yang kedua ya bangun ya 2 leader di generasi 1 Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bangun duplikasi. Ya. Nah, ini mulainya dari 3 step ini Bapak Ibu. Ya, duplikasi supaya 2 leader ini masing-masing ya itu bisa membangun 2 leader juga di generasi satunya. Nah, ini. Nah, ketika semua orang melakukan 3 step ini, maka ya tinggal Bapak Ibu tentukan waktunya nih sekarang. Kuncinya di sini nih.
Mau bangun 2 leader generasi satunya berapa lama? Ya, mau berapa lama? Lah kalau Bapak Ibu membangunnya hari ini 1 minggu, maka Bapak Ibu akan sukses dalam waktu 5 bulan. Ya, kalau 2 minggu, maka Bapak Ibu untuk menaklukkan passive income 100 juta per bulan dan semua reward, ya, itu hanya butuh waktu 10 bulan. Nah, kalau 1 bulan, ya, kalau 1 bulan, maka Bapak Ibu butuh waktu 20 bulan untuk menaklukkan passive income 100 juta per bulan plus semua reward. Ya, jadi kuncinya di mana sekarang? Kuncinya di Anda dulu harus jadi leader. Ya. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu ukuran jadi leader itu apa. Ya. Sekali lagi, ukuran leader Bapak Ibu harus tahu. Yang pertama, ya, selalu hadir ya di training BBS dan lihat rekamannya setiap hari. Ya, ini itu yang pertama. Yang kedua, selalu hadir di privat BBS dan lihat rekamannya. Ya, lihat rekamannya setiap hari. Yang ketiga, selalu promosi dan presentasi setiap hari ya pakai ilmu BBS. Nah, yang keempat, ya selalu menggerakkan tim bisnis ya dengan buku 7 checklist BBS. Yang belum punya buku 7 checklist BBS, segera besok Bapak Ibu print jilid. Karena itu termasuk kriteria menjadi seorang leader. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak menggerakkan bisnisnya tidak dengan pakai buku 7 checklist BBS, ya berarti Bapak Ibu belum termasuk leader. Ya. Nah, nanti saya akan kasih contohnya cara ngisinya itu bagaimana. Yang kelima, yaitu selalu konsultasi ke mentor kalau ada ilmu yang belum paham dari apa yang Bapak pelajari di training ya dan private BBS dan rekamannya. Jadi kalau Bapak dari training private hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu sama Jumat sekarang kalau ada yang belum paham, Bapak Ibu segera konsultasi ke mentor, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda karena kalau ditunda Bapak Ibu juga akan semakin memperlebar masalah gitu. Ibaratkan kapal nih sudah tahu bocor, Bapak Ibu biarin, maka makin lama air itu akan masuk dan akhirnya bisa menenggelamkan kapal Bapak Ibu. Nah, untuk supaya kapal itu segera ditutup kebocorannya, segera konsultasi pada mentor Bapak Ibu supaya kapalnya tetap terkendali gitu, tetap aman dalam pelayarannya gitu. Ya. Nah, jadi intinya sekarang Bapak Ibu harus paham. Jadi kalau mau sukses 5, 10 atau 20 bulan sejak Bapak Ibu daftar, ya untuk mendapatkan passive income minimal 100 juta per bulan dan semua reward, solusinya cuma ini Bapak Ibu. Bangun duplikasi minimal 2 leader generasi 1. Ya, generasi 1 itu siapa? Bapak Ibu bisa catat orang yang Bapak Ibu ajar langsung. Ya, generasi 1 itu orang yang Bapak Ibu ajar langsung. Ya. Nah, untuk bisa membangun duplikasi minimal 2 leader generasi 1, itu Bapak Ibu harus melewati 3 step ini. Dimulai dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak jadi leader, maka sampai kapanpun Bapak Ibu tidak akan pernah bisa membangun 2 leader generasi 1. Ya, sekali lagi. Ya, kalau Bapak Ibu tidak jadi leader, sampai kapanpun Bapak Ibu tidak akan mungkin ya kan bisa membangun duplikasi 2 leader generasi 1 Bapak Ibu. Ya, sampai kapanpun tidak akan pernah dapat passive income minimal 100 juta per bulan plus semua reward di project bisnis demo. Jadi duplikasi itu ingat catat dimulai dari Anda. Jadi kalau Anda hari ini tidak hadir ke training, ya maka tim Bapak Ibu juga akan ikutin, akan mencontoh Bapak Ibu. Mereka juga pasti akan jarang training. Bapak Ibu jarang privat, maka tim Bapak Ibu juga jarang privat. Bapak Ibu jarang promosi presentasi pakai ilmu BBS, maka tim Bapak Ibu juga sama, jarang promosi dan presentasi. Kalau Bapak Ibu tidak pakai buku 7 checklist BBS, maka tim Bapak Ibu juga tidak akan pakai buku 7 checklist BBS. Karena semua melihat Anda, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu jarang konsultasi ke mentor, maka tim Bapak Ibu juga pasti akan jarang konsultasi ke mentor kalau ada ilmu yang belum paham.
Jadi semuanya harus dimulai dari Anda. Semuanya harus dari Anda. Leader is by example. Leader adalah contoh terbaik buat timnya. Jadi kalau Bapak Ibu mencontohkan dari awal salah, maka apa? Kesananya pasti akan salah semua. Ya, makanya selalu saya katakan, ya, training sama privat itu ruhnya bisnis ini. Ya, bekerjalah dengan sistem. Ya, kalau saya privat itu kan jelasin dari awal untuk mewujudkan impian Bapak Ibu harus melakukan bisnis ini dengan sistem BBS 100%. Nah, itu artinya Bapak Ibu dari awal itu Bapak Ibu harus mencontohkan itu. Dari awal Bapak Ibu harus mencontohkan itu. Bapak Ibu harus on system. Kalau Bapak Ibu tidak on system, Bapak Ibu tidak melakukan 7 langkah sukses BBS, jangan harap tim Bapak Ibu juga seperti itu. Karena semua dimulai dari Anda. Ya. Kalau Anda leader, maka Bapak Ibu akan tahu caranya bagaimana menjadi leader. Tapi kalau Bapak Ibu tidak jadi leader, maka Bapak Ibu tidak akan tahu caranya menjadi leader. Ya. Nah, makanya sekarang saya tegaskan sekali lagi, ukuran leader itu bukan berapa banyak yang Bapak Ibu ajak. Ngajak 20 orang pun kalau Bapak Ibu tidak memiliki 5 kriteria ini, maka Bapak Ibu belum disebut sebagai seorang leader. Ya, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya ya Bapak Ibu untuk memastikan dalam waktu 5, 10 bulan, 20 bulan itu dapat passive income 100 juta per bulan plus semua reward. Ya. Saya akan bedah hari ini, malam ini. Sekarang tergantung Bapak Ibu, ya. Mau membangun 2 leadernya, ini dalam waktu berapa minggu? 1 minggu kah? Atau 2 minggu kah? Atau 1 bulan kah? Tergantung Bapak Ibu hari ini. Kalau 1 minggu, Bapak Ibu butuh waktu berapa? Ya, butuh waktu 20 minggu. 20 minggu itu berapa bulan? 5 bulan. Kalau 2 minggu Bapak Ibu membangun 2 leader generasi satunya, ya, 2 leader generasi 1, maka Bapak Ibu butuh 40 minggu. 40 minggu itu berapa bulan? 10 bulan. Kalau Bapak Ibu membangun duplikasi 2 leadernya, ya, membangun duplikasi 2 leadernya itu 1 bulan, ya, maka Bapak Ibu butuh waktu 20 bulan. Ya. 20 bulan. Kok ketemu 20 bulan itu dari mana Pak Trian? 10 bulan atau 20 bulan dari mana? Ingat, kita sekarang itu lagi membangun ibaratkan gedung itu dari lantai 1 sampai lantai 20. Yang Bapak Ibu bangun itu sekarang dari lantai 1 sampai lantai 20. Generasi 1 sampai generasi 20. Nah, itu Bapak Ibu harus paham. Nah, sekarang bagaimana setiap orang dimulai dari Anda itu betul-betul fokus konsentrasi bagaimana mengamankan 2 leader generasi 1 itu dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, maksimal 1 bulan. Jangan lebih dari 1 bulan. Ya. Jangan lebih dari 1 bulan. Ya, untuk membangun 2 leadernya. Ya, itu. Dan sekali lagi, untuk memastikan dapat 2 leader generasi 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dimulai dari Anda jadi leader dulu. Ya, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan tidak akan pernah Bapak Ibu bisa bangun 2 leader generasi 1 kalau Bapak Ibu belum jadi leader. Ya, belum jadi leader. Ingat, leader tadi kriterianya ada 5. Ingat itu. Ya, kriteria ada 5. Dengan 5 itulah yang akan memastikan Bapak Ibu dapat 100 juta per bulan dan Bapak Ibu dapat semua reward yang ada di BBS Majoli. Tapi larang ngono, Bos. Ya, tolong dimatikan tombol noise-nya. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang Bapak Ibu pastikan, nah ini sekarang bagaimana membangun 2 leader generasi 1. Ya. Solusinya bagaimana? Caranya bagaimana? Ya. Untuk memastikan Bapak Ibu dapat 2 leader ini. Ya. Yang pertama, ya Bapak Ibu harus jadi leader dulu tadi. Pertama jadi leader. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana untuk memastikan dapat 2 leader ini? Solusinya, Bapak Ibu harus perbanyak generasi 1. Ya, Bapak Ibu harus mensponsori sebanyak-banyaknya. Generasi 1 secepat-cepatnya. Ya, generasi 1. Ya, makanya kita kasih ilmu. Bagaimana dalam waktu 1 minggu, ya kan, Bapak Ibu bisa membangun minimal 2 mitra atau lebih. Ya. Ya, sebetulnya kalau Bapak Ibu
mempraktekkan setiap hari ini, itu dalam 1 minggu bisa membangun 2 mitra atau lebih gitu loh. Ya, itu yang harus lakukan. Kadang hari ini ya sponsor leader Bapak Ibu itu sehari bisa closing 1, Berarti kalau sehari closing 1, seminggu itu bisa 7 Bapak Ibu. Ya, itu yang Bapak Ibu harus betul-betul konsentrasi penuh bagaimana memperbanyak generasi 1. Ya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Bagaimana memperbanyak generasi 1? Ya, promosi, presentasi setiap hari. Ya, solusinya cuma itu. Promosi setiap hari dan presentasi setiap hari seperti yang kita ajarkan. Ya, promosi ke grup Facebook setiap hari, promosi ke marketplace, promosi hari ini ke teman-teman Facebook lewat like, comment, chat. Ya, yang keempat promosi ke nomor WhatsApp yang ada di handphone Bapak Ibu. Ya, nah itu lakukan. Ya, setiap hari lakukan 4 lini tadi, promosi ke grup Facebook, promosi ke marketplace, promosi ke teman-teman Facebook pakai like, comment, chat. Yang keempat promosi ke nomor-nomor WhatsApp di handphone Bapak Ibu. Nah, yang kedua, pastikan Bapak Ibu presentasi tiap hari. Ya, presentasi tiap hari minimal 5 buah market tiap hari. Ya, kenapa Bapak Ibu harus tadi mengamankan promosi ke grup Facebook, marketplace sama teman Facebook lewat like, comment, chat sama nomor WhatsApp untuk memastikan Bapak Ibu bangun 10 buah market tiap hari gitu. Ya. Jadi bangun 10 buah market tiap hari gitu. 10 buah market tiap hari. Nah, ini Bapak Ibu harus betul-betul ini kunci buah market tiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu harus bangun minimal presentasi yaitu 5 buah market tiap hari. Ini pastikan betul-betul jangan sampai lolos setiap hari. Pastikan Bapak Ibu dapat 10 buah market. Nah, bagaimana mengamankan 10 buah market tiap hari? Ya, promosi ke 20 grup Facebook tiap hari kalau bisa lebih. Yang kedua, Pak, promosi ke marketplace. Yang ketiga, Pak, promosi ke hari ini teman-teman Facebook lewat like, comment, chat. Yang keempat, promosi ke 50 nomor WhatsApp tiap hari. Lakukan itu secara konsisten tiap hari. Untuk apa? Memastikan secepatnya Bapak Ibu bisa memperbanyak generasi 1. Gitu loh. Kalau Bapak Ibu melakukan ini, bangun sebuah market tiap hari, bangun minimal presentasi market tiap hari, maka itu akan sangat mudah membangun 1 minggu menjadi 2 mitra. Ya. Membangun 2 mitra baru atau lebih itu sangat mudah gitu. Ya, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ya. Nah, kalau 1 minggu 2 mitra, ya paling enggak sebulan punya 8 mitra atau 10. Ya, dari 8 sampai 10 itu, yang minimal Bapak Ibu harus ketemu 2 leader generasi 1. Minimal harus ketemu 2 leader generasi 1. Ya, caranya gimana? Ya, arahkan mitra-mitra baru Bapak Ibu yang join di Bapak Ibu itu untuk melakukan seperti yang Bapak Ibu lakukan. Apa? Selalu hadir ke training private BBS, selalu lihat rekamannya, selalu promosi dan presentasi, setiap hari pakai ilmu BBS, selalu menggerakkan tim bisnisnya pakai buku 7 checklist BBS, selalu konsultasi ke mentor atau leadernya kalau ada ilmu yang belum paham. Nah, itu yang Bapak Ibu harus dorong mereka, mitra-mitra baru Bapak Ibu itu secepatnya dorong ke situ. Ya, dorong secepatnya untuk pertama apa? Ikut training sama privat dulu sama lihat rekaman. Karena dengan mereka ikut training sama privat dan lihat rekaman, mereka tahu ilmunya bagaimana promosi dan presentasi ya tiap harinya. Mereka tahu caranya bagaimana membangun sebuah market tiap hari. Mereka tahu ilmunya bagaimana presentasi 5 buah market tiap hari. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mendorong mereka ikut training private lihat rekaman, lah bagaimana mereka tahu caranya membangun 10 buah market tiap hari? Bagaimana mereka tahu caranya ilmu presentasi 5 buah market tiap hari? Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, makanya itulah pentingnya buku 7 checklist BBS. Ya, kalau Bapak Ibu nggak punya buku 7 checklist BBS, ya, maka akan sulit sekali membangun duplikasi ya di generasi 1 Bapak Ibu. Sangat sulit sekali. Ya, maka sekali lagi, ya di sini Bapak Ibu harus pakai alat bantu namanya apa? Buku 7 checklist BBS. Ya, jadi buku 7 checklist BBS ini adalah buku untuk membantu Bapak Ibu atau alat bantu ya memastikan duplikasi berjalan. Ya, duplikasi berjalan. Makanya setiap hari Bapak Ibu bisa absen di grup BBS 4 leader itu apa? Supaya ini menjadi kebiasaan, menjadi budaya ya yang Bapak Ibu lakukan setiap hari untuk membangun duplikasi berjalan di generasi 1 Bapak Ibu gitu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu tidak
membangun tim bisnisnya tidak pakai buku tujuh checklist BBS, maka akan sangat sulit sekali Bapak Ibu untuk memastikan duplikasi berjalan. Akan sangat sulit sekali. Ya makanya yang belum punya buku tujuh checklist BBS, segera print dan jilid dan segera harus diisi dan selalu pantau, kontrol, evaluasi pergerakan dari mitra A, mitra B, mitra C, mitra D, sampai mitra terakhir Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus tahu kondisi mereka setiap hari, mulai dari impiannya seperti apa, komitmen terhadap impiannya, sikap terhadap impiannya bagaimana. Komitmen itu kan bagian dari sikap positif. Ya, jadi komitmen itu bahasa lain itu adalah sikap positif, bahasa lainnya itu attitude. Bagaimana mereka sikap positif terhadap impiannya, sikap positif terhadap perusahaan Cimo, sikap positif terhadap subpositif BBS, sikap positif terhadap leadernya, sikap positif ya terhadap hari ini marketing plan, sikap positif terhadap prospek, sikap positif kepada mitra-mitra bisnis yang lainnya. Itu mereka harus betul-betul punya itu Bapak Ibu. Ya. Itu Bapak Ibu harus betul-betul pastikan mereka aman di situ. Apakah mereka punya bank data iklan, bank data cara presentasi BBS, bank data cara follow up, bank data project, ya, apakah mereka punya link bisnis, itu pastikan di situ. Nah, itu semua ada di buku 7 BBS. Ya, nanti saya akan bedah satu persatu nanti buku 7 BBS, ya. Jadi sekali lagi, pertama BF jadi leader dulu. Kalau BF tidak jadi leader, maka sangat sulit sekali BF punya banyak generasi satu. Hanya orang-orang leader lah yang akan tahu caranya bagaimana memperbanyak generasi satu. Kenapa mereka bisa tahu caranya memperbanyak generasi satu? Ya karena mereka selalu hadir di training, mereka selalu hadir di privat, selalu lihat rekamannya, selalu promosi dan presentasi pakai ilmu BBS yang mereka pelajari di training privat rekaman. Selalu menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS. Selalu konsultasi kepada mentornya kalau ada ilmu yang belum paham dari apa yang dia pelajari di training privat rekaman. Itu makanya kenapa mereka tahu caranya memperbanyak generasi satu. Ya, dan ini sudah dibuktikan oleh ya orang-orang yang gaptek Bapak Ibu. Saya sudah banyak melihat di BBS ini yang sudah tua gaptek itu bisa menaklukkan yang namanya ya nomor 2 ini, memperbanyak generasi satu. Mereka hari ini ya contoh ya Bu Sri Anita, ya kan ada Bu Katmi, ada Bu Herawati, ya kan ada Pak Kadir, ya ada Bu Widya, ada Bu Dunor Alkoma. Ya, ini kan contoh orang-orang dalam tanda kutip ini sudah sepuh ya, sudah emak-emak lah, sudah tua. Dan mereka itu saya tahu dulunya itu betul-betul ya gaptek online lah gitu loh. Tapi karena mereka itu punya semangat untuk belajar, semangat untuk konsultasi, mempraktekkan ilmunya, ya sehingga apa mereka bisa melewati hari-hari krusial di awal-awal mereka join. Saya tahu betul mereka itu ketika awal join itu betul-betul waduh, yang namanya juga gaptek Bapak Ibu, yang namanya juga gaptek itu yang namanya gaptek gimana sih? Ya mereka ya waduh, ya sangat sulit sekali istilahnya mereka memahami apa ini, ya link bisnis seperti apa, wah market seperti apa, promosi seperti apa, copywriting bisnis, ya namanya juga gaptek gitu loh. Tapi mereka karena punya semangat untuk belajar, mereka bisa melewati waktu-waktu krusial ketika mereka awal-awal baru join, Bapak Ibu. Dan hari ini mereka membuktikan di bawah mereka ini sudah puluhan mitra. Ya, puluhan mitra. Nah, artinya apa? Kalau mereka ini bisa, gitu loh. Ya, artinya semua orang pasti bisa asal dia jadi leader, gitu loh. Asal dia jadi leader. Ya, bukan jadi member. Maka Bapak Ibu harus tahu bedanya member sama leader. Kalau member itu tidak perlu sistem. Ya, kalau hari ini member tidak perlu sistem. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi leader, maka Bapak Ibu harus bekerja dengan sistem. Ya, pilihan di tangan Bapak Ibu. Kalau mau bekerja keras selamanya, ya kerja keras selamanya itu artinya Bapak Ibu promosi presentasi, dapat orang baru, promosi presentasi, dapat mitra baru, promosi presentasi mitra baru. Tapi Bapak Ibu ya hanya berhenti di situ. Duplikasi akan macet di generasi satu Bapak Ibu. Ketika generasi satu Bapak Ibu tidak bisa menduplikasi apa yang dijalankan. Ya, kenapa mereka tidak bisa menduplikasi? Ya karena Bapak Ibu tidak memposisikan sebagai leader. Ya. Maka Bapak Ibu betul-betul smart, harus kerja cerdas di sini.
Mau bangun sawahnya pakai tangan Bapak Ibu atau bangun sawahnya pakai mesin traktor. Mau mengolah hari ini daging menjadi sosis pakai mesin sosis atau pakai tangan Bapak Ibu, pilihan di tangan Bapak Ibu. Ya, dan yang cerdas pasti akan memakai mesin traktor untuk mengolah sawahnya dan dia pakai mesin sosis untuk membangun daging itu jadi sosis. Sama di bisnis ini. Kalau Bapak Ibu ingin membangun member itu jadi leader, pakai hari ini mesin BBS. Pakai 7 langkah sukses. Pakai 7 langkah sukses Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau keteteran membangun bisnis ini. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu tidak pakai mesin BBS, Bapak Ibu akan kecapean, kelelahan. Yang ada Bapak Ibu itu ya promosi presentasi ya aja terus selamanya. Memang dapat hari ini bonus sponsor. Bapak Ibu dapat bonus, tapi Bapak Ibu tidak akan pernah punya aset. Bapak Ibu tidak akan pernah hari ini bisa membangun duplikasi. Duplikasi pasti macet di generasi 1, macet di generasi 2, macet di generasi 3. Nggak akan pernah nyampe generasi 20, Bapak Ibu. Nggak akan pernah macet. Wong hari ini generasi 2-3 aja pot-potan, bagaimana masuk ke generasi 20. Tapi bagi orang yang tahu cara kerjanya, mereka akan memakai mesin sosis, dia pakai mesin traktor, dia pakai mesin BBS. Maka Bapak Ibu nggak perlu capek-capek, ya. Biarin mesin yang bekerja, biarin mesin traktor yang bekerja, biarin mesin BBS yang bekerja, bukan Bapak Ibu lagi. Ya kalau Bapak Ibu pakai kekuatan Bapak Ibu akan kehabisan waktu, kehabisan energi, dan Bapak Ibu akan kecapean bangun bisnis ini. Itu saya tegaskan sekali lagi. Buat apa hari ini mensponsori 50 orang, ya kalau Bapak Ibu membangun bisnis ini tidak pakai mesin traktor, mesin sosis, mesin BBS. Kecapean Bapak Ibu. Kecapean Bapak Ibu. Makanya hari ini Bapak Ibu harus perbaiki cara membangun bisnis ini. Perbaiki. Ya, perbaiki. Pertama yang harus Bapak Ibu perbaiki siapa? Diri Bapak Ibu. Harus jadi leader dulu. Bapak Ibu harus jadi leader. Leader itu apa ukurannya? 5. Selalu hadir training sama prepare BBS. Selalu hadir di training dan prepare BBS dan lihat rekamannya. Selalu promosi dan presentasi tiap hari. Pakai ilmu BBS. Selalu menggerakkan tim bisnisnya. Pakai buku tujuan di BBS. Dan selalu konsultasi setiap ada ilmu yang belum paham. Nah itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Kalau Bapak Ibu sudah bisa jadi leader, maka Bapak Ibu akan bisa menaklukkan nomor 2 ini. Baru bisa memperbanyak generasi 1. Maka lihat member-member Bapak Ibu tuh yang nggak jadi leader, yang jarang training, jarang privat, jarang lihat rekaman, jarang promosi presentasi, jarang konsultasi, jarang menggerakkan bisnisnya pakai buku BBS. Maka lihat aja, mereka akan sulit sekali membangun generasi 1. Sangat sulit sekali. Tapi ketika member Bapak Ibu itu memposisikan mereka jadi leader, artinya memutuskan jadi leader, mereka rajin training, rajin privat, rajin promosi, rajin presentasi pakai ilmu BBS, rajin menggerakkan bisnisnya dengan buku BBS, rajin konsultasi kepada mentornya kalau ada ilmu yang belum paham, maka Bapak Ibu akan melihat pergerakan mereka akan sangat luar biasa, Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Bahkan sehari mereka itu bisa closing 1 orang, bahkan 2 hari closing 1 orang, 3 hari closing 1 orang, bahkan seminggu bisa closing lebih dari 2 orang. Ya, kalau Bapak Ibu ingin punya member seperti itu, pastikan diri Bapak Ibu dulu yang harus jadi leader. Nah, itu Bapak Ibu harus perhatikan. Nah yang ketiga ya ini, Bapak Ibu, pastikan setelah Bapak Ibu hari ini punya banyak generasi 1, pastikan untuk mempermudah Bapak Ibu menemukan leader-leader di generasi 1, Bapak Ibu pakai buku 7 BBS untuk memastikan duplikasi berjalan di generasi 1 dan untuk mempermudah Bapak Ibu menemukan 2 leader yang di generasi 1 Bapak Ibu. Ya, itu. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak hari ini Bapak Ibu, nggak. Di awal itu cukup kunci 2 leader. Kalau Bapak Ibu bisa mengunci 2 leader di generasi 1, maka untuk membangun leader ketiga, keempat, kelima, keenam itu mudah Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa menaklukkan 2 leader generasi 1, maka jangan harap Bapak Ibu bisa membangun leader generasi 3 di generasi 1, leader keempat di generasi 1 akan sulit sekali. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekali lagi pastikan ini. Ya. Sekali lagi ya. Yang Bapak Ibu harus pastikan Bapak Ibu harus jadi leader. Perbanyak generasi 1 dan pastikan Bapak Ibu hari ini memakai buku BBS untuk memastikan duplikasi berjalan di generasi 1. Ya, itu.
Nah, disinilah makanya Bapak Ibu nanti akan punya aset gitu loh. Ya, aset Bapak Ibu seperti apa? Ya, aset Bapak Ibu itu kan seperti ini. Ya, Bapak Ibu akan punya aset ya generasi 1 sampai generasi 20 ya, dan mereka adalah leader. Ya, generasi 1 2 leader. Ya, generasi 2 4 leader. Ya, generasi 3 8 leader. Nah ini adalah pondasinya Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini gedung lantai 1 sampai lantai 20, maka Bapak Ibu kalau hari ini mau lantainya kuat, gedung itu kuat, pastikan pondasinya kuat. Pondasinya apa? Ya ini generasi 1 sampai generasi 3. Makanya Bapak Ibu, ya ketika Bapak Ibu hari ini sudah fokusnya membangun aset, maka cara kerja Bapak Ibu ketika sudah punya 2 leader generasi 1, ingat, ketika Bapak Ibu sudah punya 2 leader generasi 1, maka Bapak Ibu catat di bukunya, 75% waktu Bapak Ibu itu untuk fokus membangun duplikasi. 25%-nya itu untuk fokus promosi presentasi membangun mitra baru. Ya, ini untuk membangun mitra baru. Ya, catat ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ketemu 2 leader generasi 1, ini jangan hari ini waktunya malah dibalik 25 duplikasi, 75% promosi mitra baru. Konsentrasi penuh bagaimana caranya 2 leader ini menduplikasi supaya mereka seminggu atau 2 minggu maksimal sebulan mereka juga masing-masing bisa membangun 2 leader supaya Bapak Ibu generasi 2-nya itu segera ketemu 4 leader. Ya. Dan nanti yang 4 leader ini support, kontrol, evaluasi, support, dampingi, dan kasih tahu caranya bagaimana mereka juga masing-masing bisa membangun 2 leader dalam waktu seminggu, dalam waktu hari ini 2 minggu maksimal sebulan, supaya Bapak punya generasi 3 8 leader. Jadi yang Bapak harus amankan di bisnis ini, sekali lagi, ya di buku 7 checklist BBS nanti, ya di buku 7 checklist BBS dicatat, ya di buku 7 checklist BBS, ya tolong nanti Bapak Ibu tulis namanya yang jadi leader, generasi 1 siapa, yang 2 orang leader itu siapa, tulis namanya. Sebentar Bapak Ibu ya, sebentar. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, generasi 1 2 leader. Nah, ini Bapak Ibu tulis namanya. Ya, tulis namanya. Namanya siapa? Ya, Pak Joko, Bu Siti, atau siapa namanya, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu ingat kalau sudah ketemu 2 leader, 75% waktu Bapak Ibu konsentrasi membantu 2 leader ini supaya masing-masing punya 2 leader secepatnya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, atau maksimal sebulan. Ya. Ya, karena Bapak Ibu kan sudah tahu caranya nih. Bapak Ibu sudah tahu caranya membangun 2 leader. Ya, dan Bapak Ibu ajarkan tuh bagaimana caranya Bapak Ibu menemukan 2 leader ini ke 2 leader ini supaya mereka juga dalam waktu seminggu, 2 minggu, atau sebulan mereka juga bisa masing-masing bangun 2 leader supaya Bapak Ibu segera menemukan generasi 2 ini 4 leader. Gitu. Dan tulis namanya siapa di situ. Ya. Nah, nanti sama, ya sekali lagi, ya 75% waktunya Bapak Ibu itu untuk bangun duplikasi. Ya. Pastikan supaya cepatnya generasi 3 ketemu 8 leader. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa 2, 4, 8 inilah Bapak Ibu saya sebut sebagai top leader. Jadi siapapun Anda, nanti kalau generasi 1-nya sudah 2 leader, generasi 2-nya 4 leader, generasi 3 8 leader, itu Bapak Ibu sudah betul-betul top leader. Ya, top leader. Ya, kapan Bapak Ibu menjadi mentor? Itu nanti ketika Bapak Ibu generasi 1 sudah punya 4 leader, generasi 2-nya sudah punya nanti 16 leader, generasi 3-nya 64 leader. Disitulah Bapak Ibu akan naik nanti step-nya itu menjadi mentor Bapak Ibu, dan disitulah Bapak Ibu nanti akan mengajarkan seluruh tim di Bapak Ibu untuk memberikan training, memberikan privat, memberikan nanti konsultasi seperti yang saya lakukan kepada Bapak Ibu semuanya hari ini.
Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti posisinya ketika sudah membangun 4 leader generasi 1, 16 leader generasi 2, generasi 3-nya 64 leader, disitulah Bapak Ibu nanti ya sudah kita kasih wewenang, kita kasih hari ini apa ya, tongkat estafet selanjutnya untuk memberikan training di lewat Zoom, private lewat Zoom, dan memberikan konsultasi kepada seluruh tim di bawah Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah ini yang Bapak Ibu harus konsentrasi penuh. Ya, jadi mulai besok pagi, ya tolong ditulis di buku checklist BBS, tulis namanya. Dari sekian orang yang Ibu ajak, dari sekian orang yang Ibu ajak di generasi 1, siapa yang hari ini sudah jadi leader? Ingat, leader tadi gimana? Selalu hadir training privat BBS, selalu hadir privat dan lihat rekamannya setiap hari, selalu promosi dan presentasi pakai ilmu BBS setiap hari, menggerakkan tim bisnisnya dengan buku tulis BBS, dan konsultasi kepada mentornya kalau ada ilmu yang belum paham dari apa yang dia pelajari training di privat dan di rekaman. Ya, untuk memastikan secepatnya Bapak Ibu bangun fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu ketika generasi 1 2 leader, generasi 2 4 leader, generasi 3 4 leader. Ya, dan sekali lagi ingat, pastikan ini judulnya adalah ya, pastikan semuanya ya ini membangun dalam waktu 1 minggu, ya 1 minggu, membangun 2 leadernya, ini dicatat semuanya ya, membangun 2 leadernya harus 1 minggu ya, atau 2 minggu, maksimal 1 bulan. Ya, jadi fokus konsentrasi waktunya, bagaimana semua tim di Bapak Ibu, terutama yang leader, itu bagaimana dalam waktu 1 minggu, atau 2 minggu, atau 1 bulan maksimalnya, itu ketemu 2 leader. Ya, tujuannya untuk apa? Supaya bisa sukses dalam waktu 5 bulan, atau 10 bulan, maksimal 20 bulan, dapat passive income 100 juta, dan dapat semua reward yang ada di Project Business Simo. Itu kuncinya di sini Bapak Ibu. Kuncinya di sini. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikirin hari ini kiri kanan sampai 1 juta, kiri 1 juta. Nggak usah, itu nggak perlu Bapak Ibu pikirin. Itu hanya efek ketika Bapak Ibu bisa mengunci ketiga generasi ini. Kalau Bapak Ibu bisa mengunci generasi 1, 2 leader, generasi 2, 4 leader, generasi 4, 8 leader, apa yang terjadi Bapak Ibu? Generasi 4 sampai generasi 20 ini efek bola salju. Apa maksudnya efek bola salju? Ya, efek bola salju itu, kalau bola salju itu kalau digelindingin itu kan dia akan menggulung makin besar jalan sendiri gitu. Artinya apa? Otomatis jalan sendiri by system. Otomatis jalan sendiri by system. Ya. Jadi yang menggerakkan itu sistem Bapak Ibu. Yang menggerakkan sistem. Ya, sistemnya apa? 7 langkah sukses BBS, 10 SOP BBS, ya. Itu yang menggerakkan Bapak Ibu. Jadi bisnis ini tuh yang menggerakkan itu apa? 7 langkah sukses BBS itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu turun sampai generasi 4 sampai 20, nggak perlu. Yang Bapak Ibu harus turun itu cuma fondasinya saja yang Bapak Ibu harus kunci, amankan supaya nggak goyah. Ini akarnya. Kalau pohon itu ya akarnya itu ya generasi 1, 2, 3. Kalau Bapak Ibu pengen punya akar yang kuat, akar tunjang, maka Bapak Ibu perkuat generasi 1, 2, 3-nya. Ya, kalau sampai generasi 1, 2, 3-nya nggak ada leader, maka itu akarnya bukan akar tunjang, tapi akar serabut. Ya kena angin sedikit juga perul gitu loh. Ya jatuh, roboh gitu loh. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu bisa perkuat generasi 1-nya ini ada 2 leader, generasi 2, 4 leader, generasi 3, 8 leader, ya maka Bapak Ibu akan punya ya seperti gedung tadi, pondasinya kuat, atau pohonnya akarnya itu akar tunjang bukan akar serabut. Ya, nanti generasi 3 juga ditulis namanya siapa sehingga Bapak Ibu akan tahu ya generasi 1 siapa, generasi 2, generasi 3. Kenapa? Ingat nanti Bapak Ibu, ingat loh ya. BBS Majorni nanti itu tidak berhenti di proyek PPOB dan iklan baris. Ya, kita akan nanti bergerak ke proyek-proyek selanjutnya. Jadi 3 generasi ini nanti bisa menjadi sahabat terbaik Bapak Ibu selamanya. Seumur hidup Bapak Ibu, ya, 14 orang ini akan menjadi mungkin apa ya, sahabat terbaik Bapak Ibu selamanya. Sahabat terbaik, apakah menjadi keluarga nantinya Bapak Ibu. Ya, karena apa? Setiap nanti ada proyek baru, ya Bapak Ibu tinggal pindahin gerbong 1, gerbong generasi 2, gerbong generasi 3 kan. Bapak Ibu akan selalu mengikuti kemanapun Bapak Ibu nanti melangkah, gitu loh. Ya, itu.
Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan mulai besok, sekali lagi dirapikan cara bangun bisnisnya. Terutama buku 7 checklist BBS-nya, dari lembar pertama mitra 1, lembar kedua, mitra ketiga, dan sampai mitra terakhir dicek. Mana yang leader, mana yang tidak. Yang tidak leader, sekali lagi yang tidak leader, Bapak Ibu coba hari ini, kasih waktu dalam waktu sebulan ini, ya sampai nanti akhir bulan, coba Bapak Ibu rapihkan lagi, mitra generasi satunya dirapihkan lagi, untuk bagaimana memfilter, memfunneling, menyaring, menyeleksi dalam sampai akhir April ini, siapa yang betul-betul leader dan siapa yang hari ini member. Ya, ingat yang Bapak Ibu bangun adalah leader, bukan member. Ya, kalau member tidak perlu sistem, tapi kalau leader wajib pakai on system. Kalau Bapak Ibu mau passive income, mau bebas waktu, bebas finansial, kalau Bapak Ibu ingin punya aset generasi 1 sampai generasi 20. Ya. Itu Bapak Ibu harus perhatikan, ya. Sampai sini Bapak Ibu saya harap sudah paham ya cara kerjanya ya. Cara kerjanya sekali lagi sudah paham ya. Jadi pertama Bapak Ibu harus jadi leader, kedua perbanyak generasi 1 Bapak Ibu supaya segera membangun 2 leader. Ya, memperbanyak generasi 1 seperti apa? Ya, perbanyak uang market tiap hari, perbanyak presentasi uang market tiap hari. Supaya segera Bapak Ibu punya banyak generasi 1 dan supaya Bapak Ibu segera arahkan semua generasi 1 Bapak Ibu ini untuk menjadi leader-leader selanjutnya seperti Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ya ketika Bapak Ibu sudah ketemu 2 leader generasi 1, ingat, waktu Bapak Ibu 75% fokus membangun duplikasi. 25%-nya fokus membangun mitra baru. Jangan dibalik. Jangan dibalik ya. Jangan 75% bangun mitra baru, 25%-nya fokus duplikasi. Salah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu seperti itu, maka Bapak Ibu selamanya tidak akan pernah punya aset. Bapak Ibu akan kerja keras selamanya. Ya. Bapak Ibu akan kerja keras selamanya. Nggak akan pernah freedom, nggak akan pernah bebas waktu, bebas finansial. Ya, itu. Ya, makanya sekali lagi, siapapun Anda, Bapak Ibu malam hari ini yang sudah punya 2 leader, ya sekali lagi waktunya itu 75% fokus untuk memastikan duplikasi berjalan di generasi 1 Bapak Ibu. Memastikan duplikasi berjalan di generasi 2. Memastikan duplikasi berjalan di generasi 3. Itu yang Bapak Ibu harus pastikan. Ingat, nyawanya bisnis ini, ya Bapak Ibu ingat nyawa di bisnisnya ada duplikasi. Nah, nyawanya duplikasi itu ada di training sama privat. Makanya sekali lagi amankan training sama privat BBS. Amankan itu karena nyawanya ada di situ. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk membangun ya generasi 1 sampai 20. Ini kalau saya total ya, generasi 1 sampai 20 ini kurang lebih 2 juta leader Bapak Ibu. 2 juta leader itu Bapak Ibu gampang banget, gampang kalau Bapak Ibu sudah tahu ilmunya. Ya, ilmunya apa? Bapak Ibu jadi leader dulu. Yang kedua, perbanyak generasi 1 supaya Bapak Ibu gampang membangun 2 leader. Ya, itu yang Bapak Ibu harus lakukan. Yang ketiga, pastikan tim bisnis Bapak Ibu gerakkan dengan buku 7 checklist BBS supaya segera menemukan 2 leader. Ketika sudah ketemu 2 leader, waktu Bapak Ibu 75% itu duplikasi fokus untuk membangun duplikasi. 25%-nya bangun mitra baru. Sampai Bapak Ibu aman generasi 24 leader, sampai aman generasi 3 8 leader. Cukup sampai situ saja kerja Bapak Ibu. Karena generasi 4 sampai 20 ini otomatis jalan sendiri by system. Bapak Ibu tidak perlu turun sampai ibaratkan lantai 4 sampai lantai 20. Nggak perlu. Yang Bapak Ibu harus turun itu hanya lantai 1, lantai 2, lantai 3 karena ini fondasinya. Dan sekali lagi, untuk membangun 2 juta leader dari generasi 1 sampai 20, itu Bapak Ibu nggak usah mikir 2 jutanya. Ini nggak penting. Ini hanya efek saja. Yang Bapak Ibu pastikan tuh, yaitu tadi. Bapak Ibu harus jadi leader, ya. Perbanyak generasi 1 dengan ilmu BBS, ya. Terus pakai buku 7 checklist BBS supaya segera menemukan 2 leader dan memastikan duplikasi berjalan di generasi 1. Nah, ketika sudah ketemu 2 leader generasi 1, harus cara kerjanya, manajemen waktunya, agenda kerjanya itu 75% duplikasi, 25% mitra baru. Ya, supaya ini loh, membangun 2 leadernya ini 1 minggu atau 2 minggu maksimal 1 bulan ini ketemu nih. Ini kan PR-nya kan ini. Waktunya kan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan untuk masing-masing semuanya bisa membangun 2 leader di generasi satunya. Judulnya kan ini Bapak Ibu. Membangun 2 leader dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan generasi 1 kan gitu. Ya, itu.
Ketika semua orang bisa mengamankan ini, ya aman bisnis Bapak Ibu. Ya akan suat sekali gitu loh. Nah, tapi yang belum punya dua leaders, ya segera Bapak Ibu fokus ya 100% membangun mitra baru. Yang belum punya dua leader, ya agenda kerjanya 100% membangun mitra baru. Jadi yang belum ketemu, ya ini yang catatan yang belum punya dua leader generasi 1. Yang belum punya dua leader generasi 1, maka 100% waktu Bapak Ibu membangun mitra baru. Ya, sampai Bapak Ibu ketemu dua leader generasi 1, baru Bapak Ibu waktunya dirubah 75% ke duplikasi, ya 25%-nya bangun mitra baru. Ya, itu. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi inti bisnis ini tuh ini Bapak Ibu. Intinya ini, ya. Intinya di sini. Ya, intinya di sini. Ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama Bapak Ibu harus jadi leader. Untuk jadi leader, Bapak Ibu harus memenuhi 5 kriteria. Yang pertama selalu hadir training sama privat dan lihat rekamannya. Terus yang kedua, ya Bapak Ibu promosi dan presentasi setiap hari pakai ilmu BBS. Yang ketiga, menggerakkan bisnisnya dengan buku 7 BBS setiap hari. Yang keempat, selalu konsultasi kepada mentor Bapak Ibu. Kalau ada ilmu yang belum jelas dari apa yang Ibu pelajari, apa yang Ibu hari ini praktekkan, ya dari training privat BBS, ya rekaman BBS, ya itu. Nah itu yang Bapak Ibu harus pastikan. Jadi leader dulu. Kalau jadi leader, maka Bapak Ibu kan tahu caranya memperbanyak generasi 1. Kalau sudah memperpunya banyak generasi 1, pastikan gerakan generasi 1 Bapak Ibu dengan buku 7 series BBS supaya duplikasi berjalan di generasi 1 Bapak Ibu, dan pastikan secepatnya ketemu dua leader dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu maksimal sebulan. Nah, ketika sudah ketemu dua leader generasi 1, maka agenda kerja Bapak Ibu waktunya dibagi dua. 75% waktunya untuk membangun duplikasi, 25% waktunya untuk hari ini membangun mitra baru. Tapi kalau belum punya dua leader generasi 1, 100% waktunya Bapak Ibu untuk membangun mitra baru. Ya, sampai ketemu dua leader generasi 1 Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara ngisi buku 7 checklist BBS. Ya, saya buka dulu filenya buku 7 checklist BBS. Ya, tolong dimatikan tombol noise-nya. Nah, ya di layar handphone Bapak Ibu, nah, ini buku 7 checklist BBS untuk memastikan duplikasi berjalan 100% di generasi 1 Bapak Ibu. Ya, makanya yang belum punya buku 7 checklist BBS, segera minta filenya, Bapak Ibu print dan jilid, dan ini saya akan ajarkan cara ngisinya. Ya, cara ngisinya, yang pertama Bapak Ibu hari ini ya, ini anggap lembar pertama isi mitra pertama yang diwajak. Namanya siapa, dari kota mana, ya misalkan namanya ini namanya Pak Joko misalkan, ya terus di sini ya dari kota mana, Surabaya misalkan, terus di sini kasih username-nya apa, ya terus password-nya apa, karena yang daftarkan Bapak Ibu kan, yang daftarkan kan sponsornya, maka Bapak Ibu tulis username, password sama PIN-nya untuk jaga-jaga kalau Pak Joko atau member Bapak Ibu lupa, karena kebanyakan tuh kadang lupa username-nya, lupa password-nya, lupa PIN-nya gitu loh. Seperti itu. Kalau lupa username password, ya nggak akan bisa login. Kalau lupa PIN, ya nggak bisa ngedit password sama ngedit profil. Itu makanya Bapak Ibu untuk jaga-jaga mitra member baru Bapak Ibu ini lupa, dicatat di buku checklist BBS. Gitu. Ya. Nah, terus selanjutnya, apa yang Bapak harus isi? Ini 7 checklist BBS. Ya. Yang pertama, apakah mereka sudah memiliki impian dan komitmen terhadap impiannya? Ya. Sebetulnya komitmen ini bahasa lainnya itu sikap positif Bapak Ibu, sikap positif ya terhadap impiannya, sikap positif terhadap bisnisnya, sikap positif terhadap hari sponsornya, leadernya, mentornya, sikap positif terhadap support system BBS, sikap positif terhadap marketing plan, sikap positif terhadap prospek, sikap positif terhadap dirinya sendiri, sikap positif terhadap penolakan, sikap positif terhadap member lain. Nah, itu mereka harus punya itu Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu nanti tulis di sini. Ini kan ada impian, ada alasannya. Nah, impiannya apa? Terus alasannya apa? Contoh dia misalkan impiannya ingin melunasi hutang.
Nah, alasannya apa? Ya, kok dia pengen lunasi hutang? Ya, karena sekali lagi yang menggerakkan orang itu bukan impiannya. Yang menggerakkan orang itu adalah alasan di balik impian itu, Bapak Ibu. Ya, big why-nya itu apa? Alasan di balik impian itu apa? Misalnya Bapak Ibu ingin memberangkatkan haji orang tua Bapak Ibu. Nah, alasannya apa Bapak Ibu ingin memberangkatkan haji orang tua Bapak Ibu? Bapak Ibu ingin hari ini punya usaha sendiri. Alasannya apa? Bapak Ibu ingin membantu banyak orang. Apa alasannya? Bapak Ibu ingin nyekolahkan anak sekolah yang terbaik. Apa alasannya? Nah, ini betul-betul Bapak Ibu harus gali. Ya, karena hari ini sekali lagi, kalau Bapak Ibu bermasalah dengan nomor satu ini, maka Bapak Ibu akan sulit sekali untuk melangkah di langkah kedua BBS sampai langkah ketujuh, Bapak Ibu. Ya, maka lihat Bapak Ibu, kalau punya member atau mitra, kalau langkah satu BBS yang berbicara impian dan komitmen terhadap impiannya ini nggak beres, ya artinya belum ketemu, ya, maka dipastikan untuk melewati langkah kedua, ketiga, keempat, ya terutama langkah 4, 5, 6, 7 itu akan sangat sulit sekali, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti punya member, jarang training, jarang privat, jarang promosi, presentasi, ya kan, itu kenapa sih Bapak Ibu? Ya karena dia belum punya impian dan alasannya, Bapak Ibu. Mereka hanya sekedar punya impian, tapi nggak punya alasan. Kalau dia sudah punya big why-nya, sudah punya alasan yang kuat, kenapa dia harus sukses 5-12 bulan ke depan, maka sebetulnya Bapak Ibu, nggak perlu Bapak Ibu dorong-dorong, nggak perlu Bapak Ibu suruh-suruh, nggak perlu Bapak Ibu perintah-perintah. Dia akan betul-betul sadar diri ya untuk selalu hadir ke training, selalu hadir privat, selalu belajar rekamannya, tanpa Bapak Ibu suruh, tanpa Bapak Ibu dorong-dorong. Kalau orang sudah tahu alasannya. Tapi kalau hanya sekedar apa ya pingin atau impian, ya itu tadi. Bapak Ibu memang perlu 10 kali lipat dorong-dorong orang-orang seperti ini. Gitu loh. Ya, tapi ketika mereka sudah punya alasan yang kuat, maka sebetulnya dia akan nyari sendiri. Dia akan cari sendiri caranya itu bagaimana. Maka dia akan belajar. Dia akan belajar di training, di privat dan rekaman. Dia akan konsultasi kalau ada ilmu yang belum paham. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Maka pastikan semua mitra baru Bapak Ibu, member-member baru Bapak Ibu harus jelas impiannya, jelas alasannya. Ya, kalau ini nggak beres, maka jangan harap mereka mau melakukan langkah keempat. Apa langkah keempat BBS? Selalu hadir di training sama privat BBS. Nah, kalau langkah 4 aja mereka nggak bisa lewati, bagaimana mereka bisa melewati langkah 5, yaitu menjalankan 10 SOP BBS? Bagaimana mereka melakukan langkah 7, membangun publikasinya? Kalau langkah 4 aja mereka bisa lewati. Langkah 5 aja belum bisa melewati, langkah 6 nggak bisa mereka lewati, bagaimana bisa melewati langkah 7? Ya, maka kuncinya nomor 1 ini. Ya, makanya nomor 1 ini menentukan 95% kesuksesan Bapak Ibu di sini. Ya, jadi sekali lagi, langkah 1 BBS itu menentukan segala-galanya. 95% sukses atau tidaknya Bapak Ibu atau mitra baru Bapak Ibu atau siapapun member yang ada di Project Business Zimo itu tergantung nomor 1 ini. Ya, punya nggak mereka punya impian yang kuat? Ya, mereka punya sikap positif nggak? Nah, kebanyakan itu nggak punya sikap positif gitu. Ya, sikap positif terhadap dirinya nggak ada, sikap positif terhadap penolakan nggak ada, sikap positif terhadap mentornya nggak ada, sikap positif ke sponsor leadernya nggak ada, sikap positif terhadap perusahaan Cimo nggak ada, sikap positif ke marketing plan nggak ada, sikap positif ke prospek ke member lain nggak ada. Dan terus mau sukses bagaimana lah kalau nggak punya attitude yang baik, ya nggak punya sikap positif. Jadi impian dan sikap positif ini satu kesatuannya nggak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Seperti dua koin mata uang yang nggak bisa dipisahkan, ya nggak bisa dipisahkan. Ya satu kesatuan, ya tidak bisa berdiri sendiri. Ya impian dan sikap positif, impian dan komitmen itu satu kesatuan, nggak bisa berdiri satu-satu, harus menyatu, gitu loh. Baru di situ Bapak Ibu akan sukses di bisnis ini. Makanya 95% itu ditentukan oleh ini Bapak Ibu, impian dan sikap positif Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu cek dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Apakah Bapak Ibu sudah punya impian dan sikap positif dalam membangun bisnis ini? Sikap positif terhadap diri Bapak Ibu. Ya, bahwa Bapak Ibu memang seorang yang memang layak untuk sukses. Ya, kalau Bapak Ibu hari ini tidak menghargai diri Bapak Ibu, lah bagaimana Bapak Ibu bisa menghargai orang lain? Ya, contohnya nggak menghargai diri Bapak itu apa? Ya Bapak Ibu hari ini
apa ya, menganggap diri Bapak Ibu itu lemah, menganggap diri Bapak Ibu itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mengeluh dan mengeluh itu kan sama saja Bapak Ibu itu tidak menghargai diri Bapak Ibu, padahal diri Bapak Ibu itu lahir ke dunia ini dibekali 5 miliar sel otak, dan Bapak Ibu lahir ke dunia ini ya Bapak Ibu mengalahkan hampir berapa miliar sel sperma. Itu lahirlah jadinya Bapak Ibu. Bapak Ibu sebetulnya dari lahir itu sudah jadi pemenang. Dan Bapak Ibu sudah dibekali sama yang kuasa itu 5 miliar sel otak. Ya, Bapak Ibu pakai 1% aja itu ya 0,1% itu sudah kayak Albert Einstein gitu. Ya orang pintar itu kan kayak Albert Einstein ya. Bapak Ibu 0,1 loh kayak Albert Einstein. Apalagi kalau Bapak Ibu pakai semuanya. Seperti apa Bapak Ibu itu? Ya, makanya betul-betul jangan sampai Bapak Ibu hari ini ya, Bapak Ibu itu orang luar biasa, potensi Bapak itu luar biasa, makanya harus sikap positif terhadap diri Bapak Ibu. Bapak Ibu memang layak jadi juara, layak jadi pemenang. Bapak Ibu memang layak jadi juara, karena dari lahir Bapak Ibu juara. Jangan sampai hari ini lahirnya juara, dalam perjalanan hidupnya jadi pecundang, ya bukan menjadi pemenang gitu loh. Bapak Ibu kalau lahir juara ya akhir hidupnya jadi juara, jadi pemenang gitu, jangan jadi pecundang. Gitu. Makanya harus punya sikap positif terhadap diri kita, sikap positif terhadap orang lain, sikap positif terhadap sponsor, leader, mentor, sikap positif terhadap support system BBS, sikap positif terhadap perusahaan CIMO, marketing plan, penolakan. Ya penolakannya Bapak Ibu harus sikap positif loh ya. Jangan pernah punya sikap negatif terhadap penolakan. Bapak Ibu justru harus bersahabat dengan namanya penolakan. Ya, itu. Ini kenapa saya agak lama di poin 1, karena 95% tergantung ini Bapak Ibu. Makanya mitra-mitra baru Bapak Ibu ini harus betul-betul paham di nomor 1 ini. Mereka harus punya impian dan sikap positif yang kuat di sini. Yang nomor 2, apakah sudah punya bank data iklan dan bank data presentasi, ya, sama bank data cara pola BBS sama link bisnis. Ya, ini ada tambahannya ya. Dari bank data iklan, bank data presentasi BBS, sama bank data cara pola BBS, ya mereka sudah punya belum sama link bisnis. Kalau sudah ya tulis sudah, kalau belum ya kenapa belum? Ya, kenapa belum? Nah, ini Bapak Ibu harus cek dulu kenapa belum mereka. Ya. Nah, itu. Ya, yang ketiga, apakah sudah ikut privat BBS? Ya, Bapak Ibu cek, kalau sudah ya tulis sudah, kalau belum ya tulis belum. Kenapa belum? Nah, itu Bapak Ibu harus selalu tanya, kenapa belum? Harus tahu, kenapa belum? Kok seminggu sudah dalam waktu seminggu sudah join kok belum hadir privat? Kenapa? Why? Gitu loh. Yang keempat, apakah sudah bisa cara promosi copywriting bisnis ke grup Facebook? Kalau sudah ya tulis sudah, kalau belum ya kenapa belum? Padahal ini kan sudah ada video tutorialnya. Promosi ke grup Facebook ada video tutorialnya, ke marketplace juga ada video tutorialnya. Ya, itu. Nomor 5, apakah sudah bisa cara promosi copywriting bisnis ke nomor WhatsApp? Ya kalau sudah tulis yes, kalau belum ya tulis kenapa, why, kenapa belum nih? Kok 2 minggu, ya dia sudah daftar 2 minggu di bisnis ini, kenapa dia belum bisa promosi ke WhatsApp, ke grup Facebook Marketplace? Why? Kenapa? Nah, sehingga dari sini Bapak tahu, kenapa mitra saya ini sudah 2 minggu kok nggak bisa promosi ke grup Facebook, tidak bisa promosi ke Marketplace Facebook, tidak bisa promosi ke copywriting bisnis ke WhatsApp gitu loh. Yang keenam, apakah sudah bisa presentasi BBS dengan cara presentasi BBS? Nah, ini juga Bapak harus cek. Ini kan sudah ada video tutorialnya. Kenapa mereka belum bisa? Mau tinggal copy paste salin tempel. Ya kan, mereka kan tinggal copy paste dari Telegram ke Market di WhatsApp kan. Kan sudah kita siapin bank data cara presentasi BBS, sudah kita siapkan video tutorialnya. Ya, kalau sudah ya tulis sudah, kalau belum kenapa? Why? Kenapa ini sudah seminggu kok belum bisa cara presentasi BBS yang tinggal salin tempel? Ya kalau salin tempel aja nggak bisa, terus bagaimana lagi gitu. Bagi yang belum bisa salin tempel, mitra-mitra barunya suruh belajar ke tetangganya. Jangan gengsi. Gengsi tidak akan pernah membuat kita sukses. Ya jangan malu kalau belum bisa salin tempel. Belajar ke saudaranya, tetangganya untuk diajari salin tempel dari Telegram ke WhatsApp itu bagaimana. Ya, itu. Yang ketujuh, nah ini yang paling penting nomor 7 Ibu. Apakah sudah selalu hadir di training sama privat BBS? Dari 7 checklist BBS ini, yang paling penting itu nomor 7. Yang membuat nomor 1 bisa jalan sampai 6, itu karena nomor 7. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa leader Bapak Ibu, itu cek nomor 7. Siapa yang selalu hadir di training sama privat BBS, itulah leader Bapak Ibu. Makanya kalau di sini sudah, yes, berarti itu leader. Kalau di sini belum, berarti
ya Bapak Ibu, ya si A, si B, si C dan seterusnya itu belum jadi leader. Maka Bapak Ibu pantau tuh buku biasanya lihat nomor 7. Apakah mereka sudah selalu hadir training sama berkat BBS? Kalau di sini masih belum, berarti masih lampu merah. Kalau di sini masih belum, terus masih lampu merah. Artinya, Bapak Ibu sudah pastikan si A ini tidak akan pernah berhasil. Terus lihat lembar ke B. Lembar yang kedua, lembar mitra ke B. Lihat nomor 7-nya. Apakah hari ini sudah selalu hadir atau belum? Kalau masih belum, berarti lampu merah. Berarti B tidak akan pernah sukses di bisnis ini. Member, sekali lagi, tidak akan pernah jadi sosis. Ya. Member itu seperti daging, tapi nggak akan pernah jadi sosis. Kenapa nggak pernah jadi sosis member ini? Ya karena tidak pernah hari ini masuk ke mesin sosis. Ya, ataupun sudah masuk ke mesin sosis tapi tidak menekan tombol powernya. Dia sudah install Telegram, sudah install aplikasi Zoom, tapi nggak pernah hadir di training sama privat, nggak selalu hadir di training sama privat, ya sama aja bohong. Gitu. Ya sama aja seperti kayak hari ini sudah masuk ke mesin sosis tapi tidak menekan tombol powernya, ya sama saja, selamanya tidak akan pernah jadi sosis. Selamanya jadi daging aja di mesin sosis itu. Ya, itu. Nanti buka lagi lembar ketiga, C. Ya, gimana? Nomor 7 lihat. Ya, pokoknya kalau nomor 7 ini bermasalah, artinya dia tidak selalu hadir di training sama privat BBS, berarti itu lampu merah. Lampu merah. Ya, berarti nggak akan beres nomor 1 sampai 6-nya. Yang membuat nomor 1 sampai 6 beres itu karena nomor 7, Bapak Ibu. Ya. Apa yang membuat impian Bapak Ibu makin berkembang, makin besar, makin kuat? Karena Bapak Ibu selalu hadir di training sama privat. Orang-orang yang hadir di training sama privat itu pasti yang pertama semangatnya selalu full charger. Impiannya selalu ya akan terus semakin kuat impiannya, semakin kuat sikap positifnya. Yang kedua, kapasitasnya masih bertambah. Kapasitasnya bertambah. Kenapa? Karena dia selalu belajar setiap training sama privat dan rekamannya dan selalu konsultasi. Kapasitasnya pasti bertambah. Pengetahuan, skillnya bangun bisnisnya pasti bertambah. Yang ketiga, momentum bisnisnya akan kebangun. Kenapa? Karena dia akan segera menemukan leader-leader generasi satunya, leader-leader generasi duanya, leader-leader generasi tiganya. Kenapa? Ya karena dia selalu hadir di training sama privat BBS. Nah kalau dia tidak, atau dia jarang training, jarang hadir di privat dan jarang rekaman, maka yang pertama apa? Semangatnya pasti akan makin lama makin turun. Ibaratkan baterai itu, kan baterai itu kalau dipakai kan baterainya makin lama makin berkurang. Nah kalau nggak di charger, maka yang terjadi apa? Ya lowbat. Kalau lowbat nggak di charger ya mati. Ya sama di bisnis ini Bapak Ibu. Kalau member Bapak Ibu jarang train, jarang privat, maka tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu muntaber, mundur tanpa berita. Kenapa seperti itu? Ya karena jarang training, jarang privat. Ya, yang menyebabkan semangatnya makin lama makin turun. Yang kedua, kalau jarang training, jarang privat, otomatis kapasitasnya tidak akan pernah membesar. Ingat Bapak Ibu, Bapak Ibu join di project di sini, itu kapasitas atau wadah skill pengetahuan Bapak Ibu itu seperti segede gelas. Ya, Bapak Ibu wadahnya segede gelas, tapi pingin income 100 juta. Pingin memimpin 2 juta orang. Bagaimana caranya? Wadahnya segede gelas bisa memimpin 2 juta orang. Bagaimana rumusnya? Wadahnya segede gelas bisa punya income 100 juta. Nggak ada rumusnya, Bapak Ibu. Nggak akan bisa. Yang membuat Bapak Ibu bisa memimpin 2 juta, memimpin dapat passive income 100 juta, itu kalau wadah Bapak Ibu perbesar. Nah, untuk memperbesar kapasitas skill Bapak Ibu dengan cara belajar. Nggak ada cara lain, hanya dengan cara belajar. Nah, belajar itu dari mana? Training, privat, rekaman, konsultasi. Makanya kalau member Bapak Ibu tidak hadir ke training, ke privat, jarang konsultasi, tidak lihat rekaman, sudah deh, wassalam. Wadahnya akan segede gelas selamanya. Lah kalau segede gelas selamanya, lah bagaimana punya bisnis segede ember, segede tong, segede drum, segede kolam renang? Kolam renang itu ibarat kamu 2 juta orang sama passive income 100 juta per bulan, Win. Ya. Sama seperti kayak ibu sekolah. Punya anak nih, masukkan ke SD. Habis itu jarang masuk sekolah. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu nih, anak Bapak Ibu itu nanti bakal lulus nggak sih dari SD? Boro-boro lulus Bapak Ibu, naik kelas saja belum tentu. Kenapa bisa seperti itu? Lah jarang sekolah ya. Ya, jarang sekolah, absen terus saja gitu. Ya. Ya sama di bisnis ini Bapak Ibu, ibaratkan di sini kan Bapak Ibu kuliah
dalam waktu 5-12 bulan. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu kuliah tapi jarang hadir di kuliah gimana? Ya boro-boro di wisuda Bapak Ibu. Naik semester aja belum tentu. Sekalipun Bapak Ibu masuk ke ITB, Unpad, UI, ya Undip, ya kan ITS. Tapi kalau Bapak Ibu jarang masuk ke kampus, jarang kuliah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, yang terjadi Bapak Ibu tidak akan naik semester, akan sulit naik semester. Jadi mahasiswa abadi Bapak Ibu. Nah, sama di bisnis ini, ya. Kalau Bapak Ibu jarang train, jarang privat, jarang konsultasi, jarang lihat rekaman, ya pasti jadi mahasiswa abadi di BBS ini Bapak Ibu. Ya, nggak akan pernah sukses-sukses. Orang temannya sudah di wisuda, dia masih semester 1. Temannya sudah dapat passive income 100 juta, dapat mobil Pajero. Ya, dia masih aja di semester 1. Ya. Ya kenapa masih di semester 1 aja? Ya iya, dia jarang training, jarang privat, jarang konsultasi, jarang lihat rekaman, jarang praktek, jarang promosi, jarang presentasi, jarang konsultasi. Nah, gimana bisa hari ini sukses gitu loh. Ya, itu Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, jadi nomor 7 ini penting Bapak Ibu. Maka nanti lihat nanti mitra keempat bagaimana? Lihat nomor 7. Mitra kelima, lihat nomor 7 ini. Lembar ke-7, berarti untuk member ke-7. Lihat nomor 7. Bapak Ibu punya hari 20 member. Nah, lihat tuh nomor 7-nya mereka masing-masing. Bagaimana mereka? Kalau sampai di sini nomor 7 bermasalah, ya sudah. Lampu merah berarti buat mereka. Jangan pernah Bapak Ibu berharap member-member yang nomor 7 ini lampu merah itu bisa sukses. Enggak akan pernah sukses. Saya kasih tahu dari sekarang, enggak pernah sukses. Makanya, catat di buku tulis Bapak Ibu, catat ya, siapapun mitra baru Bapak Ibu, kalau sudah diingatin 5 kali untuk selalu hadir di training sama privat, nggak hadir, maka detik itu juga ganti member yang lain. Jangan sampai waktu dan energi Bapak Ibu habis untuk member-member yang nggak mau dibantu, yang nggak mau maju, yang nggak mau belajar, yang nggak mau hari ini komitmen terhadap impiannya. Nah, dia aja nggak komitmen terhadap impiannya, lah gimana mau komitmen terhadap impian timnya? Wong dianya aja tidak punya sikap positif terhadap impiannya. Dan bagaimana dia punya sikap positif terhadap impian orang lain? Itu Bapak Ibu, ya. Sudah diarahkan sekali nggak hadir ke training sama privat. Sudah Bapak Ibu arahkan kedua kali untuk hadir ke training sama privat. Masih kita maklumi lah. Ketiga kalinya Bapak Ibu arahkan untuk training sama privat. Masih kita maklumi. Masih kita wajarkan. Ya, keempatnya Bapak masih sabar mengarahkan mereka. Ayo Bapak Ibu, ayo Bu, kalau mau sukses ya belajar di training sama privat. Kalau pengen tahu caranya bangun bisnis ini, kalau pengen tahu ilmunya bangun bisnis ini, kalau pengen mudah bangun mitra baru di Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, sama-sama kita belajar di training sama privat BBS. Ayo Bu. Ya, sampai Bapak Ibu bisa berbusa-busa lah ceritanya itu. Enggak hadir juga itu. Udah, ini kesempatan terakhir. Kelima, Bapak Ibu arahin lagi mereka, Bu, sekali lagi Bu. Bapak Ibu pingin nggak mewujudkan impian Bapak Ibu 5-12 bulan ke depan? Ibu kan punya impian, pingin melunasi hutang, pingin punya rumah sendiri, pingin memberangkatkan haji orang tua Bapak Ibu, pingin menyekolahkan anak supaya terbaik. Ayo Bu, Bapak Ibu, ayo Pak, ayo Bu. Caranya ini Bapak Ibu, Bapak ayo hadir ke training sama privat supaya tahu ilmunya, supaya tahu caranya bangun mitra baru, supaya ingin tahu caranya bangun bisnis itu seperti apa. Caranya harus belajar Bapak Ibu, belajarnya di mana training sama privat. Nggak bisa join di bisnis ini terus ujuk-ujuk sukses tuh nggak ada ceritanya, nggak ada sukses so instan kayak gitu. Nggak ada, semuanya butuh proses, semuanya butuh ilmu, semuanya butuh ilmu. Untuk dapat ilmu harus belajar. Belajar di mana? Trainingnya sama privat. Ayo Bu, ayo Pak, besok hari Senin ada training BBS Pak, hari Selasa ada privat BBS Pak, hari Kamis ada privat Pak, hari Sabtu ada privat BBS. Ayo Pak, supaya Bapak bisa segera tahu caranya. Ayo Bu, segera gitu. Lah kalau sampai kelima nggak datang juga, ya sudah. Ya, detik itu juga ganti member kedua. Seterusnya nanti seperti itu member ketiga, keempat dan seterusnya sampai ketemu 2 leader. Kalau sudah ketemu 2 leader, sudah ketemu nomor 7 ini yang selalu hadir, Siapa? Maka Bapak Ibu langsung agenda kerjanya dirubah. Langsung agenda kerjanya 75% bantu 2 orang ini. Bantu 2 orang ini supaya mereka juga menemukan 2 leader seperti Bapak Ibu
membangun 2 leader tadi dalam waktu seminggu atau 2 minggu maksimal sebulan. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan ini, ya, maka Bapak Ibu akan sangat mudah sekali membangun bisnis ini. Akan sangat mudah sekali. Ya, sekarang Bapak Ibu kan sudah tahu caranya kan membangun 4 mitra baru. Kan yang hadir di sini ini kan sudah punya 4 mitra baru. Artinya kan Bapak Ibu sudah tahu caranya ngajak 4 orang. Berarti untuk ngajak orang kelima, keenam kan sudah tahu caranya. Nah, sekarang saya ajarkan caranya bagaimana Bapak Ibu menemukan 2 leader. Nah, malam hari ini saya ajarkan caranya, ilmunya. Bagaimana member-member itu jadi leader. Ya, untuk bisa membangun 2 leader, caranya pertama Bapak Ibu harus jadi leader dulu. Kalau Bapak Ibu nggak jadi leader, maka jangan harap Bapak Ibu ketemu 2 leader. Ya, untuk jadi leader tadi sudah saya kasih tahu kriterianya ada 5. Ya. Nah, kalau sudah jadi leader, maka Bapak Ibu akan masuk poin 2, akan tahu caranya memperbanyak generasi 1. Ya, kalau Bapak Ibu punya banyak generasi 1, yang Bapak Ibu aja langsung, maka Bapak Ibu akan gampang membangun 2 leader di generasi 1. Caranya gimana? Lakukan nomor 3. Gerakkan tim bisnis Bapak Ibu dengan buku 7 checklist BBS. Nah, ketika Bapak Ibu menggerakkan tim bisnis Bapak Ibu dengan buku 7 checklist BBS, maka Bapak Ibu akan cek nomor 7 ini. Lihat, cek aja nomor 7. Kalau nomor 7-nya beres, maka nomor 6, 5, 4, 3, 2, 1 beres semua. Tapi kalau nomor 7 ini nggak beres, ya mereka nggak akan tahu caranya promosi copywriting bisnis, nggak akan tahu. Link bisnis juga nggak akan tahu. Cara presentasi BBS nggak tahu. Promosi ke marketplace juga nggak akan tahu. Promosi ke nomor WhatsApp juga nggak tahu. Ya, bagaimana mereka nanti mengolah dari yang minat belum transfer harus dimasukkan ke seperti BBS juga mereka nggak tahu. Yang macet-macet itu harus dimasukkan ke project iklan baru, mereka juga nggak tahu. Yang keluar dari grup WhatsApp mereka harus masukkan ke seperti ke siaran baru, mereka juga nggak tahu. Ya, terus orang-orang yang minat belum transfer harus di follow up pakai cara follow up, dia nggak tahu lah. Kenapa nggak tahu lah? Mereka nggak, ya jarang hadir ke training sama privat lah. Gimana mereka mau tahu? Ya, ini saya ngomongin jarang loh ya. Kalau yang tidak hadir mah nggak usah saya omongin. Ini saya ngomongin jarang ya. Ya kalau jarang aja itu nggak bisa sukses, apalagi nggak pernah hadir. Ya kalau nggak pernah hadir nggak usah saya omongin, itu mah sudah wassalam aja. Ya itu. Nah ketika Bapak Ibu sudah menggerakkan dengan buku checklist BBS, Bapak Ibu akan tahu mana leader, mana member, mana leader, mana member, mana leader, mana member. Itu lihat aja nomor 7 ini. Itu caranya. Semudah itu Bapak Ibu. Ya maka kalau belum ketemu leader, ingat tadi 100% agenda Bapak Ibu, 100% bangun mitra baru. Kalau belum ketemu nomor 7 ini 2 orang. Kalau sudah ketemu 2 orang, langsung dirubah waktunya, agenda kerjanya 75% untuk bangun duplikasi. 25%-nya bangun mitra baru. Ya, begitu caranya Bapak Ibu. Pastikan sampai generasi 1-2 leader, pastikan generasi 2-4 leader, generasi 3, 8 leader, karena itu fondasinya. Kontrol penuh generasi 1-2-3 Bapak Ibu, dengan buku 7 BBS. Ya, dengan seperti itu maka Bapak Ibu akan memastikan generasi 4-20 itu akan berjalan otomatis. Karena semua orang membangun budaya, ngontrol generasi 1-2-3-nya masing-masing. Berarti nanti generasi 2 Bapak Ibu mengontrol, ya generasi 1 Bapak Ibu mengontrol generasi 2-3-4 Bapak Ibu. Generasi 2 Bapak Ibu berarti mengontrol generasi 3-4-5 gitu. Generasi 3 Bapak Ibu mengontrol ya 4-5-6. Generasi 4 Bapak Ibu mengontrol 5-6-7. Generasi 5 mengontrol 6-7-8. Generasi 6 mengontrol 7-8-9. Generasi 7 mengontrol 8-9-10. Seperti itu. Generasi 9 mengontrol 10-11-12. Generasi 10 mengontrol 11-12-13. Nanti generasi 11 mengontrol 12-13-14. Generasi 12 mengontrol 13-14-15. Generasi 13 mengontrol 14-15-16. Ya, generasi 15 mengontrol 16, 17, 18. Generasi 16 mengontrol 17, 18, 19. Generasi 17 mengontrol 18, 19, 20. Generasi 18 mengontrol 19, ya, 20, 21. Ya. Generasi ini sampai tak terhingga loh, Ibu, tapi di sini dibatasi Ibu sampai generasi 20. Ya, yang terjadi itu nanti ya generasi 19 berarti mengontrol generasi 20, 21, 22. Generasi 20 Bapak Ibu mengontrol generasi 1, generasi 2, generasi 23. Cuma secara bonus Bapak Ibu dibotosi sama perusahaan itu generasi 1 sampai 20. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Dengan 2 leader saja itu Bapak Ibu punya income bisa miliaran tiap bulan loh Bapak Ibu. Ingat sekali, catat di buku Bapak Ibu, dengan 2 leader generasi 1 saja, kalau ini terduplikasi sampai generasi 20,
Ya, nanti di panggung kemenangan Bapak Ibu tanggal 1 Maret 21, Bapak Ibu akan ngomong kepada kita semuanya bahwa income Bapak Ibu saat itu sudah mencapai angka di atas 100 juta per bulan, bahkan bisa miliaran. Karena saat itu proyek bisnis yang ada di Cimo itu tidak hanya PPOB, tidak hanya iklan baris. Ingat loh ya, nanti tanggal 1 Maret ke depan tuh bukan hanya 2 proyek ini loh ya. Bapak Ibu kan punya banyak proyek loh nanti ya. Akan ada marketplace, nanti akan ada kursus online dan sebagainya. Itu income Bapak Ibu bisa miliaran nanti tiap bulan. Rewardnya pun nanti bukan mentok di Pajero ya, bisa-bisa Bapak Ibu punya Alphard, punya Ferrari, punya Lamborghini nantinya, gitu loh. Ya karena apa ya? Karena income-nya miliaran gitu loh. Ya mudah sekali kan, tiap miliar tiap bulan, ya tiap miliar tiap bulan. Nah, mau buat beli apa juga bisa gitu loh, passive income lagi. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi ini semua sudah saya turunkan ke Bapak Ibu. Mulai besok dirapikan cara kerjanya. Dirapikan cara kerjanya. Bapak Ibu harus menjadi seorang yang profesional dalam membangun bisnis jaringan Bapak Ibu masing-masing. Ya, jangan sekedar pemain biasa. Harus menjadi seorang profesional. Di mana-mana kalau yang profesional itu dibayar tinggi. Yang namanya pemain bola, lihat Ronaldo, Lionel Messi. Berapa bayaran mereka Bapak Ibu? Kenapa mereka dibayar miliaran? Lionel Messi, Ronaldo ya karena mereka profesional. Mereka profesional kenapa? Karena berlatih tiap hari. Berlatih tiap hari, belajar tiap hari. Mereka menjadi seorang profesional. Kenapa seorang hari ini ya yang benar-benar apa ya ilmuwan itu dihargai ya karena mereka belajar Ibu menjadi profesional di bidangnya mereka masing-masing ya sama seperti kayak Ronaldo sama Lionel Messi tadi ya seperti itu ya sama di bisnis ini kalau Ibu ingin hari ini diberikan penghargaan passive income 100 juta miliaran tiap bulan ya Bapak Ibu harus belajar, Bapak Ibu harus berlatih tiap hari, belajar, berlatih, gitu loh. Dan kabar gembiranya ketika belajar berlatih ini, ibaratnya nyetir mobil, itu Bapak Ibu nggak sendiri, ada yang ngajari nyetir mobil, ada mentor Bapak Ibu, ada pelatih yang ngajari nyetir mobil Bapak Ibu. Sama hari ini Ronaldo, Lionel Messi, kalau nggak ada pelatih sepak bolanya gimana? Ya, semua klub-klub hebat sepak bola itu punya pelatih hebat Bapak Ibu. Sama di bisnis ini Bapak Ibu. Kalau mau hari ini sukses, ya Bapak Ibu harus punya mentor gitu. Ya, harus punya pelatih yang ngajarin nyetir mobil. Lah kalau Bapak Ibu nyetir mobil nggak ada pelatihnya gimana? Saya kasih mobil Kijang Innova nih, langsung belajar di jalan raya. Yang terjadi Bapak Ibu nabrak-nabrak, berdarah-darah Bapak Ibu mau bisnis ini. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak pernah konsultasi. Jadi kalau jarang konsultasi, jarang training, jarang privat, itu sama saja belajar nyetir mobil di jalan raya, ya belajar sendiri, ya nabrak-nabrak gitu loh. Ya kecelakaan, berdarah-darah Bapak Ibu. Ya, ya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Pak, aduh saya udah Pak udah juga. Mitra nih Pak susah di. Kecil sekali Pak suaranya Pak. Mendengung dan kecil. Ini coba Bapak pakai handsfree deh coba. Ini nih Pak. Ya Oke. kan Pak, hampir 1 bulan lebih nih Pak. Ya punya bulan pamit ini. Nah kemudian untuk ceritanya juga susah Pak diajak ya diarahin. Suara kecil banget. Ya, suaranya kecil sekali Pak. Kecil sekali Pak. Suaranya nggak kedengaran Pak. Atau Bapak lewat chat deh. Di sini kan ada chat di situ. Bapak klik tengah handphone Bapak Ibu, di situ ada chat. Nah, Bapak Ibu bisa tanya lewat chat itu. Nanti saya akan saya baca nanti chat Bapak nanti. Ini suaranya kecil banget dan mendengung, Pak. Jaringannya kali Pak ya? Iya, sepertinya jaringannya itu Pak, sepertinya. Jaringan di sana sepertinya Pak. Lewat chat aja Pak ya. Chat di Zoom itu ada chatnya di situ Pak. Ya, yang lain silakan. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Gini Pak, ada member sudah beberapa kali saya ingatkan, saya ajak training. Saya WA, gak dijawab. Saya telepon, gak dijawab juga. Bagaimana Pak? Ya, sekali lagi tadi patokannya 5 kali. Kalau diingatin nggak hadir ke training, nggak hadir ke privat, maka ganti member kedua, member ketiga, member keempat, dan seterusnya.
sampai Bapak ketemu 2 leader. Itu. Oh iya, Pak. Ya, jadi kalau punya member nih mulai besok cara kerjanya nih, tolong ditulis buku tulisnya. Kalau mitra baru Bapak Ibu nih sudah diarahkan sampai 5 kali ke training sama privat nggak hadir, maka Bapak Ibu wajib detik itu juga ganti member kedua atau member ketiga dan seterusnya. Ya, karena Bapak Bukan Ibu 5 kali. Wah, sering setiap hari itu saya ingat saya aja. Nah, sekarang patokannya 5 kali, Pak. Ya, patokannya 5 kali, udah nanti Bapak Ibu waktunya akan habis. Ingat Bapak Ibu, ini kita bekerja berpacu dengan waktu ya. Ingat loh ya, kita punya target itu 5 bulan atau 10 bulan atau 20 bulan. Ingat waktunya ini loh, garis finishnya ini. Bapak Ibu memilih 5 bulan, 10 bulan, atau 20 bulan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu waktunya nggak dihabiskan untuk orang-orang yang nggak mau maju. Dihabiskan untuk orang-orang yang nggak mau diajak untuk sukses gitu loh. Makanya Bapak Ibu harus bekerja cepat di sini, menemukan 2 leader dalam waktu. 2 leader ingat loh ya, dalam waktunya ingat loh 2 leader ini. Seminggu atau 2 minggu atau sebulan. Ya, ketemu 2 leader ini Bapak Ibu dalam waktu maksimal sebulan. 2 minggu atau 1 bulan. Nah, ini. Makanya gerak cepat. Bagaimana Bapak Ibu memperbanyak generasi 1 dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan. Perbanyak. Terus nanti Bapak Ibu dorong mereka dengan buku 7 checklist BBS. Nah, dengan buku 7 checklist BBS nanti Bapak lihat nomor 7-nya. Nomor 7-nya aman nggak? Nomor 7 tadi apa? Apakah mereka selalu hadir di training sama privat? Lah, kalau enggak, kalau jarang hadir di training sama privat berarti lampu merah. Ya. Kalau mereka selalu hadir, berarti disitulah leader Bapak Ibu. Temukan 2 orang saja yang nomor 7 itu aman. Karena nomor 7 itu akan mengamankan checklist nomor 1 sampai 6. Gitu. Ya, kalau dia selalu hadir di training sama privat, ya, itu kan dia akan tahu. Ya, dia akan tahu caranya bangun 10 market itu tahu caranya. Dia akan tahu caranya presentasi 5 market tiap hari. Dia tahu bagaimana promosi copywriting bisnis ke grup Facebook. Dia tahu caranya promosi ke marketplace. Dia tahu caranya promosi ke WhatsApp. Dia tahu caranya like, comment, chat ke teman-teman Facebook. Dia tahu caranya kalau yang minat tahu belum transfer harus dimasukkan ke seperti BBS. Dia tahu caranya kalau yang macet-macet tidak ngerespon waktu presentasi dimasukkan ke grup WhatsApp Project Plan Barisimo. Dia tahu kalau ada yang keluar dari grup WhatsApp seperti BBS, grup WhatsApp Project Plan Baris, dia masukkan ke siaran baru. Dia tahu caranya, kalau yang minat belum transfer harus di follow up hari kedua sampai hari kelima pakai cara follow up BBS. Nah, seperti itu, Pak. Iya, Pak. Ini masih ada pertanyaan lagi, Pak. Di like, comment, chat itu jadi kasih copywriting bisnis, Pak ya? Ya, jadi nanti like, comment, chat, sekali lagi aturannya begini, like, comment, chat itu. Setiap ada teman Bapak di Facebook itu yang bikin status harus di like, harus di komen. Nah, komennya jangan lebih dari 2 kata. Enggak boleh 2 kata. Contohnya 2 kata itu ya keren sekali, jos, mantap, ya kan. Itu maksudnya. Kalau bisa 1 kata aja karena kita harus 25. Sehari harus like, comment, chat 25 orang teman-teman Facebook kita supaya 14 hari ini kita bisa like, comment, chat 500 orang. Ya, targetnya kan kita mengolah 500 teman Facebook. Ya, itu. Iya, Pak. Nah, nanti dari 500. Terima kasih, Pak. Ya, sip, gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti yang Bapak kan ngechat nih. Nah, siapapun yang respon chat itu baru kasih copywriting bisnis. Ya, chatnya kan Bapak, terima kasih sudah menambahkan saya di pertemanan Bapak, pertemanan Ibu. Salam kenal ya, Bu. Nah, siapapun yang membalas itu, oke, salam kenal juga. Nah, sudah habis itu diajar dengan copywriting bisnis. Langsung kasih copywriting bisnis mereka. Nah, seperti itu, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Yang lain silakan. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Sebentar, saya ini akan baca yang ngechat tadi, sepertinya sudah ada yang ngechat. Oke, ini dari Bu Herawati. Assalamualaikum Pak Tria, saya mau tanya. Kalau sudah mempunyai hak usaha 7, selanjutnya member-member masih ada yang bisa menjadi leader. Sedangkan yang 7 itu sudah terisi semuanya. Semua yang lainnya leader, taruh di mana Pak? Terima kasih. Ya. Jadi kalau hari ini sudah mempunyai 7, selanjutnya member-member masih ada yang nggak bisa
ada yang bisa menjadi leader. Jadi gini Bapak Ibu, bedakan antara level sama generasi ya. Bedakan antara level sama generasi. Ya. Kalau level 1 itu yang ngisi level 1 itu belum tentu kita. Bisa saja sponsor kita, bisa saja mentor kita. Tapi kalau generasi 1 itu udah pasti yang ngisi kita, orang-orang yang kita ajak langsung. Nah, di bisnis ini itu sistemnya kan binary hybrid, sistem matahari yang dibikin 2 kaki. Jadinya orang yang ketiga, keempat yang kita ajak, itu pasti akan kita lempar ke bawah, ke level-level di bawah kita yang masih kosong. Ya, jadi kalau misalkan kita lempar ke level 5, ya nggak apa-apa, sekalipun di level 5, level 6, atau level 7 sekalipun, tetap dia generasi 1 kita, gitu loh. Ya, sekalipun dia level 5 kita, gitu loh. Ya, tetap generasi 1. Nah, generasi 2 itu siapa? Orang yang diajak generasi 1. Nah, level 2 itu belum tentu. Itu orang yang diajak level 1. Level 2 kita itu bisa saja yang ngisi 4 orang itu, yang ngisi sponsor leader kita. Tapi kalau generasi 2, ya tolong yang lain dimatikan dulu. Ya, generasi 2 itu udah pasti yang ngajak generasi 1 kita. Gitu. Generasi 3 itu udah pasti yang ngajak generasi 2. Level 3 itu belum tentu yang ngajak level 2-nya. Bisa saja level 3 tadi 8 orang. Ya kalau 2 kaki itu kan level 1, 2. Level 2 kan 4. Level 3 kan 8. 8 itu bisa saja yang ngajak itu sponsornya, leadernya, mentornya. Nah, di sini sekali lagi Bapak Ibu harus paham antara level sama leader. Artinya, sekalipun hari ini Bapak Ibu ngambil 7 titik, kalau level 1-nya penuh, level 2-nya penuh, level 3-nya penuh, ya sudah taruh di level 4 atau level 5. Ya, sekalipun di level 5, level 6, tetap mereka generasi 1, Bapak Ibu. Ya, karena ya ibaratkan Bapak Ibu awalnya ngambil 1 titik nih, terus Bapak Ibu ngambil 7, berarti kan nambah 6 titik kan. Nah, 6 titiknya ini Bapak Ibu disponsori titik pertama. Nah, ternyata level 1 titik pertama ini udah penuh, level 2-nya penuh, level 3-nya penuh. Ya sudah, titik kedua kita sampai titik ke-7 kita tempatkan di level 4 gitu loh. Ya, karena level 1, 2, 3-nya penuh. Tapi sekalipun mereka di level 4, tetap mereka generasi 1 kita semua gitu. Karena apa? Diajak oleh titik pertamanya kita sendiri gitu loh. Jadi titik kedua, 4, 5, 6, 7 itu ya titik generasi 1 dari titik pertama kita sendiri gitu. Yang kedua, Pak Umar ya. Apakah saya tinggalkan saja member saya atau apakah saya tinggalkan saja member-member saya? Member ini. Soalnya udah hampir 1 bulan susah diarahin ke privat dan training. Ditanya kabar saja nggak balas. Ya sudah tadi patokannya Pak Umar ya. Kalau sudah 5 kali diarahkan ke training sama privat nggak hadir, ya sudah ganti member kedua. Ingat sekali lagi yang kita cari 2 leader. Ya, kita cari bukan 2 member tapi 2 leader. Kita mau gerak cepat soalnya. Ingat ya, kita tanggal 1 Mei 2021 saya ingin Bapak Ibu semuanya di training malam hari ini itu naik ke panggung semuanya. Ini sudah April menuju ke Maret, tanggal 1 Maret itu kita punya waktu 12 bulan ke depan Bapak Ibu. Kita punya waktu 12 bulan ke depan dari April sekarang. Nah, makanya Bapak Ibu harus pastikan ini bagaimana Bapak Ibu bisa mengamankan 1 minggu atau 2 minggu, 1 bulan itu membangun 2 leader. Nah, ini pastikan ini yang saya blok ini membangun 2 leader dalam waktu seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Maka kita harus gerak cepat, perbanyak generasi 1. Kalau yang nggak mau diarahkan ke training sama privat, nggak mau sampai 5 kali. 5 kali itu dalam tanda kutip Bapak Ibu sudah saya anggap berbusa-busa itu. Ya, diarahin pertama nggak datang, arahin kedua nggak datang, arahin ketiga nggak datang, keempat nggak datang, kelima nggak datang, sudah ganti member kedua, ganti member ketiga. Berarti ini orang tidak mau diajak maju. Berarti ini gambaran kenapa banyak orang gagal dalam bisnis Bapak Ibu. Ya karena dia tidak komitmen terhadap impiannya. Ya, jadi dari sini Bapak Ibu bisa belajar banyak karakter orang. Kenapa banyak orang yang gagal dalam hidupnya? Kenapa nggak sukses? Kenapa nggak kaya? Ya karena keimpiannya saja tidak komitmen gitu lah. Bagaimana dia komitmen terhadap impian timnya? Wong dia aja nggak peduli sama impian orang tuanya, bahkan dia impian memberangkatkan haji orang tuanya. Wong dia aja nggak peduli itu sama impian orang tuanya. Wong disuruh ke training sama privat yang gratis aja nggak bayar aja nggak datang. Ya, ini dalam tanda kutip dalam tanda kutip kalau memang alasannya bisa dimaklumin, saya wajarkan ya. Contoh alasannya dimaklumi itu karena Bapak Ibu sakit, itu nggak apa-apa.
masih saya maklumi Bapak Ibu nggak hadir. Tapi masa hari ini sakit terus, kan enggak gitu. Ya kecuali kalau sakit parah ya mungkin masih kita maklumin untuk lihat rekamannya. Kan masih ada rekaman. Yang kedua, karena mungkin ada keluarga atau putra-putrinya atau anaknya atau pasangannya sakit. Itu yang saya maklumi nggak hadir ke training sama privat. Yang ketiga, ada acara yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Yang keempat, ya karena memorinya penuh. Sehingga dia tidak bisa menginstal aplikasi Zoom. Ya, tapi ini sekali di awal. Ketika nanti bisnisnya berkembang, maka dia harus berusaha cari solusinya untuk supaya nanti RAM-nya tinggi supaya bisa install aplikasi Zoom. Yang kelima itu karena sinyalnya bermasalah di daerah itu, sehingga dia tidak bisa menangkap aplikasi Zoom karena pastinya berat. Nah, kalau tidak ada lima alasan yang saya maklumi ini, kalau sampai nggak hadir, nah ini yang saya sebut yang tidak peduli sama impiannya, yang saya sebut tidak punya sikap positif, yang saya sebut sebagai orang tidak komitmen terhadap impiannya. Kalau nggak punya 5 alasan yang saya maklumi ini. Ya, begitu Pak Umar ya. Oke, yang lain silakan. Ada yang bertanya? Halo, Assalamualaikum. Pak Trian. Oh, ini Pak Hamdun. Ya, silakan. Pak Fauzan, Pak. Ya, silakan Pak Fauzan. Mengenai cloning, Pak. Kalau bisa diceritakan sama dengan suara mitra. Ya. Untuk cloning itu kan punya hak yang sama dengan member atau mitra yang lainnya, Pak. Berarti ketika kita mengcloning itu punya kewajiban, misalkan kita cloning 7. Kewajiban 7 kali dong, Pak. Ya. Satu mitra gitu ya, Pak ya. Ya. Ini suaranya agak mendengung, agak kurang jelas mendengung, Pak. Jadi maksudnya gini, ya mungkin untuk cloning ya, tolong dimatikan dulu. Jadi apa bedanya antara klik daftar sama klik cloning? Kalau klik daftar, ya Bapak Ibu harus mengetik dari username, password, ulangi password, nama, email, alamat, kota, nomor handphone, terus data bank, nomor seri, nomor PIN. Itu kalau klik daftar. Tapi kalau Bapak Ibu klik cloning, ya klik cloning, itu Bapak Ibu tidak perlu nulis nama, email, alamat, kota, nomor handphone, ya sama data bank. Nggak perlu. Itu kalau klik cloning. Maksudnya cloning itu di situ ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, klik cloning itu ya kita peruntukan orang-orang yang ambil titik 3 titik atau 7 titik. Jadi untuk mendaftarkan titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, titik keenam, titik ketujuh, itu Bapak Ibu jangan klik daftar. Kalau klik daftar itu akan capek ngetik dari nama, email, alamat, kota, handphone, ya kan, data bank, ya sampai nomor seri, kan capek tuh. Tapi kalau klik cloning, Bapak Ibu tidak perlu ngeklik. Tidak perlu hari ini ngetik nama, tidak perlu ngetik email, tidak perlu ngetik alamat, sampai data bank, nggak perlu ngetik. Ya, tinggal ngisi username, password, ulangi password, sama nomor seri, sama nomor PIN aja. Itu. Nah, itu makanya tadi pagi kan saya kirim tutorial tuh untuk mendaftarkan titik kedua sampai titik ketujuh tuh. Bapak coba lihat nanti tutorial cara mendaftarkan titik kedua sampai 7. Nah, itu maksudnya cloning itu seperti itu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu cloning, ini bagaimana cara penempatan jaringan? Sebetulnya ada 2 strategi. Bapak Ibu bisa 6 titik ini disponsori titik 1, bisa. Atau Bapak Ibu titik 2, 3 disponsori titik pertama. Ya. Atau titik 4, 5 disponsori titik 2, 6, 7 disponsori titik 3. Bisa seperti itu. Ya. Intinya nanti, tapi intinya adalah masing-masing titik ini nanti harus punya 2 leader generasi 1. Intinya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa mengamankan titik pertamanya itu 2 leader generasi 1, maka Bapak Ibu akan tahu caranya membangun 2 leader generasi 1 untuk titik kedua. Bapak Ibu akan tahu caranya membangun 2 leader untuk titik ketiga Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu akan tahu caranya membangun 2 leader titik ketujuh Bapak Ibu. Ya, sehingga nanti kalau Bapak Ibu punya 2 leader di titik pertama sampai titik ketujuh, titik pertama punya 2 leader, titik kedua punya 2 leader, sampai titik ketujuh punya 2 leader, maka siap-siap menjadi seorang miliarder.
Karena semua 7 titik tadi itu menghasilkan bonus dari generasi 1 sampai 20 dan semuanya nanti akan punya 7-7-nya itu ribet semua. Bapak Ibu nanti bisa dapat 7 Pajero dan bisa dapat 7 rumah. Kalau Bapak Ibu betul-betul membangun duplikasi generasi 1-2 leader dari generasi 1 sampai 20. Nah, itu maksudnya seperti itu ya untuk cloning. Ya, sekarang saya akan nanya kolom chat ya. Di chat ini ada yang tanya. Ya, Assalamualaikum Pak Trian, saya Kosasi. Saya sudah punya member 8 orang, yang keluar 2 orang, tinggal 6 orang. Dari 6 orang saya mau jadikan leader 2 orang. Saya mohon bantuan agar mensupport 2 orang tersebut, yaitu satu dalam Kurniawan, yang kedua Wardoyo, karena mereka sudah mulai bisa kooperatif dan pasang iklan. Ya, jadi sekali lagi, ya tugas Bapak Ibu cuma satu untuk membangun mereka jadi leader. Ingat, tugas Bapak Ibu cuma satu. Tulis di buku tulis Bapak Ibu masing-masing supaya nggak lupa. Dorong mereka, pastikan mereka, paksa mereka kalau perlu, dipaksa, untuk selalu hadir ke training sama privat. Titik. Tugas Bapak Ibu sebagai sponsor itu saja. Bapak Ibu, tugasnya hanya menyekolahkan anak ini sekolah yang terbaik. Titik. Nanti yang ngajarin anak Bapak Ibu di kampus itu siapa? Dosennya. Jangan coba-coba hari ini Bapak Ibu jadi dosennya. Bapak Ibu hari ini menyekolahkan anak Bapak Ibu ke ITB, jangan coba-coba jadi dosen teknik sipil anaknya Bapak Ibu. Biar dosen teknik sipil yang ngajarin anaknya Bapak Ibu. Sama di bisnis ini. Tugas Bapak Ibu, masukkan mereka ke training sama privat. Nanti biar mentor Bapak Ibu yang ngajarin mereka di training sama privat. Tugas Bapak Ibu cuma itu, pastikan mereka selalu hadir di training sama privat. Begitu Pak Kosasi. Karena tanpa itu, maka mau punya 20 member, 100 member juga nggak akan jadi leader itu. Ya. Jadi untuk membangun leader, lihat nomor 7 tadi. Di buku 7 BBS, nomor 7 lihat. Apakah mereka selalu ada di training sampai privat? Tugas Bapak Ibu pastikan nomor 7 itu, ya, pastikan nomor 7 itu, member Bapak Ibu itu melakukan nomor 7 itu. Jadi sekali lagi tugas sponsor yang paling penting itu cuma satu. Dorong mereka, pastikan mereka, kalau perlu dipaksa, untuk selalu hadir ke training sama privat BBS. Kenapa kok harus dipaksa? Demi impian mereka. Bukan impian Bapak Ibu, demi impian mereka. Karena kalau mereka tidak hadir ke training sama privat, mereka nggak akan tahu Bapak Ibu caranya membangun mitra baru itu nggak akan tahu. Nggak akan tahu itu apa call market, nggak akan tahu itu namanya uang market, nggak akan tahu itu namanya link bisnis, nggak akan tahu namanya copywriting bisnis, nggak akan tahu yang namanya seperti BBS, nggak akan tahu yang namanya bank data. Nggak akan tahu Bapak Ibu. Nah, supaya mereka tahu itu, ya, maka hadirkan mereka untuk selalu hadir training sama privat. Seperti itu Pak Hamdan. Ya, pastikan mereka hadir selalu di training sama privat. Temukan minimal 2 orang. Yang ke Pak Iwan, maaf Pak Trian, yang dimaksud tinggalkan member tadi artinya disusun non-level tetap di situ kah? Iya. Kalau secara pohon jaringan tetap Bapak. Mereka secara ID tetap mereka di bisnis ini. Ini kita maksud saya itu adalah cara kerjanya gitu loh Pak. Tetap mereka ada di level itu, tetap di level ya tetap dia di member itu tetap ada di Cimo tetap ada. Cuma kita ini kan hari ini lagi membangun aset ya. Kita kan lagi membangun aset. Kita harus bekerja dengan orang yang tepat. Garis bawahi ya, bekerja dengan orang yang tepat. Orang yang tepat itu siapa? Yaitu leader seperti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu leader bekerja dengan orang yang tepat dengan siapa? Ya leader, bukan dengan member. Maka saya masukkan tadi apa? Ya, tinggalkan mereka. Tinggalkan itu bukan mereka jadi off di Cimo. Enggak, tetap mereka di level yang ada. Di ID-nya juga masih aktif. Ya, ID di Cimo masih aktif dan sebagainya. Gitu. Ya, tapi kita tidak fokus waktunya buat mereka. Waktu kita khusus 75% untuk leader, bukan untuk member gitu loh. Begitu Pak Iwan ya. Oke, yang lain silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan kalau ada yang bertanya, silakan. Ya, Halo, tadi, Assalamualaikum Pak Trian. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Pak Trian, gimana kalau ada kasus kayak gini? Sponsornya itu justru malah nggak aktif, tapi
member-membernya justru yang banyak yang aktif. Nah, itu gimana Pak Trian? Nah, itu bonus, Bu. Itu bonus. Itu bonus. Jadi kalau sponsornya nggak aktif, terus Bapak Ibu ketemu leader di bawahnya, itu bonus. Ya. Maksudnya bonus gimana Pak Trian? Ya maksudnya apa ya? Itu seperti kayak rezeki nomplok gitu loh. Itu dapat rezeki jalan, dapat uang 1 juta. Nah, itu namanya itu rezeki nomplok, itu namanya bonus gitu. Ya. Nah, itu namanya nanti itu kita akan ajaran namanya kerja apa? Kita bekerja kedalaman. Sekarang Bapak Ibu fokusnya kan membangun kelebaran, Kelebaran itu menyamping sebanyak-banyaknya sampai ketemu 2 leader. Membangun kelebaran. 2 leader. Nah, setelah ketemu 2 leader, Bapak Ibu bekerja kedalaman. Ya, kedalaman. Kedalaman itu berarti tadi 75% bangun duplikasi. Kalau di sini Bapak Ibu 100% bangun mitra baru. 100% waktunya bangun mitra baru. Tapi kalau sudah punya 2 leader, Bapak Ibu harus bekerja ke dalam. Ke dalam itu apa? Ya ke generasi 2, generasi 3 gitu loh. Nah, nanti konfigurasinya nanti Bapak Ibu 2 leader ke samping, ya, 2 leader ke samping, dan nanti kedalamannya itu Bapak Ibu harus sampai nanti punya kedalaman itu 10 leader kedalaman ya. Jadi kedalaman itu ke bawah ya, ke bawah itu sampai 10 leader. Generasi 1 si Pak Joko, nanti generasi 2-nya di bawah Pak Joko itu Jawa Bu Siti. Bu Siti di bawahnya ada Pak Andi. Pak Andi di bawahnya nanti ada Bu Eka. Bu Eka di bawahnya ada Pak Jarwo. Di belakangnya lagi nanti ada Pak Andi, Pak siapa ya? Pak Eko misalkan. Sampai nanti kedalaman 10 generasi. Itu Bapak Ibu harus seperti itu nanti. Kalau kita nanti ini materi lebih lanjut ya. Kalau tadi kan saya baru ngomong kedalaman generasi 1 2 leader, generasi 2 ya 4 leader. 4 leader, generasi 3 itu 8 leader. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah jadi top leader, itu materi saya itu nanti bekerja ke dalam. Ini khusus untuk top leader nanti. Jadi kalau Bapak Ibu sudah nanti punya generasi 1 2 leader, generasi 3 4 leader, generasi 3 8 leader, saya akan ajarkan Bapak Ibu bagaimana nanti bekerja ke dalaman. Ya. Ini nanti kalau Bapak Ibu sudah di top leader nanti. Seperti itu. Nah, Bu Nur tadi sponsornya pasif. Ternyata ada membernya dari leader. Ya berarti Bapak Ibu pegang leader yang ada di bawah mereka. Siapa tahu kalau di bawahnya dari leader, sponsornya jadi ke bawah jadi aktif, jadi leader gitu, Bu. Gak apa-apa, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, gitu Pak Trian. Apa membernya tadi tetap jadi leadernya gimana? Ya jadi nanti gini, misalkan generasi satunya, misal ya, generasi satunya ini pasif nih. Bapak Ibu punya si A-nya pasif. Atau ternyata si A ini di bawahnya ada si B-nya leader. Nah, si B ini anggap aja generasi 1, walaupun secara posisi generasi 2. Secara jaringan dia generasi 2, tapi secara kerja itu generasi 1. Walaupun secara generasi, secara sistem di CIMO itu generasi 2. Tapi secara kerja itu generasi 1, Bapak Ibu. Menggantikan yang pasif tadi. Gitu. Gitu. Ya, ingat ya, secara kerja ya, tapi kalau secara sistem tetap mereka generasi 2 ya. Sampai kapanpun generasi 2. Gitu. Ya Pak Trian, paham. Ya, paham ya. Ya, sama-sama. Yang lain? Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Itu kalau cari member ya 3 leader itu mendapatkan bonus berapa itu Pak Trian? Oke, kalau berbicara 3 leader ini sudah nggak ngomongin bonus Pak ya. Ya, kalau leader ini kita berbicara membangun aset ya. Kalau karena bedakan antara member sama leader ya. Sekali lagi Bapak harus tahu, bedakan member sama leader. Ya, kalau saya member itu loh, kalau 3 member 3 member itu mendapatkan bonus berapa? Kalau 3 member dari yaitu kita Bapak dari iklan Facebook, dari WhatsApp gitu. Ya, Bapak dapat bonus sponsor. Bonus sponsornya 30.000, Pak. Jadi Bapak kalau menjoinkan 1 orang yang transfer 38.000, itu dapatnya 10.000. Ya kalau 3 ya 30.000 gitu, Pak.
30.000 itu ya. Ya, betul. Nah, Nah, ini Bapak nanti dapat sekian ya. Iya, betul. Nah, nanti buat yang ini lihat training BBS hari Senin, ya Bapak lihat marketing plan yang saya jelaskan di sesi 2 sama sesi 3. Hari Senin ya, minta linknya kepada sponsor Bapak Ibu untuk Bapak Ibu belajar marketing plan Jimu. Itu ada di sesi 2 sama sesi 3. Ya siap, Pak Trian. Ya, oke. Sponsornya itu ya. Ya, nanti Bapak cari member di betul. FB, di WA. Kalau di Telegram itu ya juga nggak apa-apa ya Pak Trian. Di Telegram. Nggak apa-apa Pak. Sebetulnya kalau Bapak memang mau kreatif, ya bisa Telegram. Bisa juga ke Instagram. Cuma memang hari ini, ya sebetulnya hanya dengan Facebook sama WhatsApp saja, itu kita sudah bisa mengatasi bisnis ini Pak. Gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu hari ini mau melebar ke Telegram, melebar ke Instagram, nggak ada masalah. Yang terpenting ingat, bangun 10 WA market tiap hari. Itu yang paling penting itu. Amankan dulu 10 WA market tiap hari. Nah, apa itu WA market? Lihat privat hari Selasa, Kamis. Ya, biar tahu apa itu WA market. WA market hari Selasa dan Kamis. Ya, lihat rekamannya ya Pak ya. Lihat rekamannya dulu, lihat rekamannya. Nah, nanti pertajam Bapak hadir di privat dari Selasa, Kamis, Sabtu. Ya, atau besok hari Sabtu. Ya, besok hari Sabtu. Besok saya akan berikan private hari Sabtu jam 21. Nah, cuma besok itu materinya adalah bagaimana membangun prospek menjadi agen, dari agen PPOP menjadi mitra. Nah, itu besok materi hari Sabtu. Nah, hari Selasa, hari Kamis, itu dari prospek menjadi super tim BBS, dari super tim BBS menjadi mitra. Nah, kalau besok itu dari prospek menjadi agen PPOP, dari agen PPOP menjadi mitra. Nah, itu Pak. Iya. Ya, cukup di situ Pak Trian. Oke, siap, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Yang lain silakan. Ada? Sepertinya cukup ya. Ini sudah malam. Nanti Bapak Ibu jangan sampai kesiangan sahurnya. Ya. Tadi Bu Nur sudah kesiangan sahurnya soalnya. Bu Nur Alkoma ya. Jangan sampai kesiangan lagi Bu ya. Iya Pak Trian. Alarmnya dibuat 10 kali Bu. Iya Pak. Oke, ya mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya pesan kepada Bapak Ibu, kesimpulan terakhir, mulai besok, sekali lagi, Bapak Ibu harus punya buku 7 checklist BBS dan gerakan tim bisnis Bapak Ibu dengan buku 7 checklist BBS. Yang belum punya, minta filenya kepada sponsor atau leader Bapak Ibu. Yang belum punya buku 7 checklist BBS, sekali lagi, minta filenya kepada sponsor atau leader Bapak Ibu. Yang belum punya, ya kalau sampai leadernya nggak punya, minta ke saya, nanti saya kasih. Ya, di print, dijilid, terus Bapak Ibu isi seperti tadi saya mengajarkan cara ngisi buku 7 BBS. Ya, itu. Dan tolong sekali lagi, untuk mengamankan duplikasi, mulai dari Bapak Ibu, Anda dulu harus jadi leader. Ya, Anda dulu jadi leader, baru Bapak Ibu akan bisa menemukan 2 leader di generasi 1 Bapak Ibu. Dan tolong pastikan, ya mulai besok, fokus bagaimana secepatnya membangun 2 leader di generasi 1 Bapak Ibu, 1 minggu atau 2 minggu atau maksimal 1 bulan. Itu kuncinya di situ. Ya, makanya betul-betul apa yang saya terangkan malam hari ini, ya besok pagi dilihat rekamannya sekali lagi berulang-ulang, kalau perlu dilihat 2 kali, 3 kali supaya paham apa yang saya sampaikan malam hari ini, supaya Bapak Ibu betul-betul tanggal 1 Maret 2021 itu betul-betul Bapak Ibu naik ke panggung kemenangan Bapak Ibu masing-masing dan punya income 100 juta per bulan. Dan nanti depan panggung itu berjejer mobil Pajero Sport semuanya nantinya, ya. Bukan hanya 1, tapi nanti ratusan Pajero Sport ada di sana, ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya.